Di video kali ini, kita akan membahas full seluruh alur cerita pertarungan lengkap antara Akaza versus Tanjiro dan Giyu di Arc Infinity Castle. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Di sini saat Tanjiro sedang berlari, dia merasa kalau dirinya bersama Giyu sama sekali belum bertemu dengan iblis bulan atas. Dan bertanya-tanya tentang apakah jarak Muzan masih jauh. Dan bertanya lagi tentang keadaan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja. Dan juga mengatakan lagi dalam hatinya kepada Shinobu dan semuanya bahwa para pemburu iblis pasti menang. Lalu setelah itu, saat mereka sedang berlari, dari sisi lain, tiba-tiba tangan sesosok iblis pun langsung meninju lantai kastil Infinity sehingga menembus menuju ke arah Tanjiro dari atas ke bawah hingga menghasilkan suara yang keras dan membuat Tanjiro serta Giyu terkejut, bahkan hingga menyebabkan gempa sementara. Dan saat Tanjiro dan Giyu merasakan gempa tersebut, Giyu pun bertanya-tanya tentang getaran itu. Tetapi Tanjiro pun menyuruh Giyu untuk berhenti dan tetap tenang. Lalu kemudian di saat yang sama juga Tanjiro mengira kalau getaran tersebut akibat dari suatu pertarungan dan merasa kalau ada seseorang yang akan mati lagi. Akan tetapi Tanjiro pun langsung membantah perasaannya tersebut dan menyadari kalau ada sesuatu yang sedang mendekat ke arahnya dari atas. Dan saat sesuatu tersebut mulai mendekat, Tanjiro pun langsung menyadarinya dan mengenali bau tersebut. Dan kemudian saat atapnya akan hancur, Giyu pun langsung menyuruh Tanjiro untuk mundur. Namun saat Tanjiro mundur, tiba-tiba dari atas dan tepat di hadapan Tanjiro, ternyata yang datang adalah Akaza. Dan saat Akaza berhasil mencapai tepat Tanjiro dan Giyu, Akaza pun mengatakan kalau dirinya terkejut karena Tanjiro masih hidup meskipun dirinya menganggap kalau Tanjiro adalah orang yang lemah. Lalu setelah ucapan pertemuan tersebut, Akaza pun langsung menyerang Tanjiro sambil menyebutkan namanya, dan juga Tanjiro yang masih merasa kesal dengan Akaza pun juga ikut berteriak menyebutkan namanya sambil menyerang ke arah Akaza. Setelah Akaza datang menghampiri Tanjiro dan Giyu, saat Tanjiro akan menghindar dari Akaza, Akaza pun dengan cepat langsung mencoba menyerang Tanjiro dengan tinjunya. Sehingga membuat Tanjiro yang sedang menghindar dan menggunakan tanda pemburu iblisnya langsung melompat menghindari serangan Akaza sambil mencoba menyerangnya dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api Kereta Kuda Api, yang mana Tanjiro menghindari pukulan dengan melompat berbalik sambil mencoba menebas tangan Akaza dengan tebasan bulat. Lalu di saat yang sama saat Tanjiro melompat sambil menyerang Akaza, di sini Tanjiro pun mencoba menebas lengan kirinya. Dan sambil bersusah payah, dia pun berharap agar tebasannya pun mengenai Akaza, dan setidaknya dirinya harus bisa memotong tangannya walaupun tidak bisa memenggal kepalanya. Sehingga di sisi lain Giyu pun melihatnya dengan penuh harapan, dan di sisi lain juga Akaza pun menyadarinya walaupun dirinya tidak menghindar sama sekali. Lalu saat pedang Tanjiro mengenai lengan Akaza, Tanjiro pun langsung berteriak sambil dengan berusaha memotong lengan Akaza di udara. Dan kemudian dari hasil melompat menghindari serangan Akaza pun, Tanjiro berhasil memotong lengan Akaza. Dan Akaza yang menyadarinya, dia pun terkejut saat lengannya terpotong oleh Tanjiro. Lalu setelah Tanjiro berhasil memotongnya dan mendarat, dia pun yakin kalau dirinya telah mengenainya dan berhasil menghindari serangannya. Dan itu membuatnya semakin yakin juga bahwa Tanjiro merasa kalau dia bisa melawannya. Bahkan dari situ Tanjiro juga yakin walaupun dirinya tidak bisa mengincar kepalanya, tetapi selanjutnya pasti akan mengenai kepalanya. Dan kemudian saat Tanjiro berbalik arah, tiba-tiba Akaza pun dengan cepat langsung menyerang Tanjiro dengan mengayunkan kepalan tangannya ke arah samping kepala Tanjiro. Namun saat tangan Akaza hampir mengenai samping kepala Tanjiro, Tanjiro pun dengan sangat cepat langsung menggunakan teknik tarian Dewa Api, Pelangi Parelion, sehingga membuat Tanjiro dapat menghindari serangan Akaza dengan sangat cepat dan menghasilkan asap berwarna pelangi. Lalu setelah itu saat Tanjiro menghindari serangannya, Akaza pun terkejut, dan di sini Akaza pun sudah kembali menumbuhkan tangannya kembali.
Kemudian, saat Tanjiro berhasil menghindari serangan Akaza, dia pun tiba-tiba langsung melompat ke arah belakang Akaza dan langsung kembali berbalik arah ke arahnya. Lalu tiba-tiba saat Akaza melihat ke arah Tanjiro, wajahnya pun langsung memuncratkan darah akibat terpotong. Dan ternyata sebelumnya di saat yang bersamaan, saat sambil menghindari serangan Akaza, ternyata Tanjiro sempat menyerang wajah Akaza saat menghindari serangannya. Lalu, di sisi lain, Giyu yang melihat Tanjiro dapat menghindari serangan cepat dari Akaza sambil menyerangnya, dia pun terkejut oleh Tanjiro karena jurusnya yang sudah banyak berkembang. Kemudian, Akaza yang sudah terkena serangan di wajahnya oleh Tanjiro, dia dengan cepat kembali memulihkan lukanya. Kemudian Tanjiro yang telah menghindar dan menyerang Akaza, dia pun terlihat serius dan kelelahan. Kemudian di sisi lain, Giyu yang masih terkejut oleh perkembangan Tanjiro, dia pun berkata dalam hatinya, tidak aneh jika dirinya mengatakan bahwa kekuatan Tanjiro sudah setara dengan seorang Hashira. Dan sambil melihat Tanjiro yang berhadapan dengan Akaza, Giyu pun menjelaskan lagi kalau Tanjiro sebenarnya sudah bisa memberikan luka yang besar, walaupun lawannya adalah seorang iblis bulan atas. Kemudian, sambil memperlihatkan masa lalu saat Giyu pertama kali bertemu dengan Tanjiro saat musim salju, di sini Giyu mengatakan bahwa pada saat itu di hari bersalju di mana saat Tanjiro sedang jatuh ke dalam keputusasaan, Tanjiro menundukkan kepalanya kepada Giyu. Dan pada saat itu juga dia melakukan satu-satunya hal yang Tanjiro bisa, yaitu menangis dan memohon kepada Giyu untuk tidak membunuh adiknya. Namun setelah itu, Giyu pun mengatakan lagi kalau sekarang Tanjiro sudah bisa bertarung untuk nyawanya dan kehormatannya agar tidak direnggut oleh orang lain. Kemudian setelah ungkapan Giyu tersebut, setelah melihat perkembangan Tanjiro, di sini Akaza yang berhadap-hadapan dengan Tanjiro pun mengatakan kata-katanya Kyojuro tentang Tanjiro, bahwa jangan menghina Tanjiro karena dia tidak lemah. Dan dari kata-kata Kyojuro tersebut, Akaza pun sekarang paham dan setuju dengan kata-kata Kyojuro tersebut pada saat itu. Dan kemudian sambil memperlihatkan Tanjiro yang terus bersiap siaga, Akaza pun mengatakan lagi kalau Tanjiro memang tidaklah lemah dan dirinya pun menghormati Tanjiro. Dan kemudian Akaza pun langsung menghantamkan kakinya ke lantai dengan keras hingga lantainya hancur. Dan kemudian dengan kuda-kudanya, Akaza pun langsung mengeluarkan jurus Hakaisatsu Jutsu Shiki Tenkai sambil mengatakan kalau pesta yang sebenarnya baru dimulai. Giyu pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik pernafasan air jurus ketiga, tarian arus air, sehingga di sini diperlihatkan pertarungan yang cukup hebat antara Giyu dengan Akaza. Dan saat pertarungan tersebut, sambil bertarung dengan Giyu sang Hashira air, Akaza pun mengatakan sudah 50 tahun sejak dirinya terakhir kali bertemu dengan seorang Hashira air yang kuat. Lalu, sesaat setelah Akaza mengatakan hal itu, Akaza pun dengan tinju cepatnya langsung mengeluarkan teknik serangan penghancur maut mode perang, yang mana Akaza memukul udara sehingga menghasilkan tekanan gelombang udara yang kuat untuk menyerang Giyu. Akan tetapi, di saat yang bersamaan juga saat Akaza menyerangnya dengan menggunakan tekniknya, Giyu pun dengan cepat langsung merespon serangan tersebut dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus ke-11, ketenangan. Sehingga Giyu pun dengan tenangnya dapat membelah setiap serangan tinju udara milik Akaza tersebut. Dan serangan Akaza pun menghindari Giyu, kemudian mengenai dan menghancurkan bangunan di belakang Giyu. Lalu, setelah Giyu berhasil menghindari serangan tersebut dengan tekniknya, Akaza pun dengan sangat tertarik mengatakan kalau dirinya belum pernah melihat serangan tersebut sebelumnya. Karena pada saat dirinya bertarung dan membunuh Hashira air sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan teknik yang barusan dipakai Giyu untuk menghindari serangan darinya. Kemudian, saat Akaza teralihkan oleh teknik Hashira air yang baru dilihatnya, Tanjiro pun dari belakang dengan tiba-tiba langsung menyerang sambil melompat ke arah Akaza dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api, cermin merah membara. Namun akan tetapi, saat Tanjiro melompat ke arahnya untuk menyerang Akaza, Akaza pun langsung menyadarinya. Dan saat Tanjiro menebas dengan tekniknya, tiba-tiba dengan sangat cepat Akaza pun langsung menghilang, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Dan kemudian dengan tiba-tiba Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dari arah belakang dengan mencoba menebas leher Tanjiro dengan tangannya.
Akan tetapi, dengan sangat cepat juga Tanjiro pun mengetahuinya dan langsung menghindari serangan tebasan tangan Akaza yang menyerang lehernya dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api, Api Parahel. Dan ternyata, di saat Akaza mencoba menebas Tanjiro dengan tangannya, Giyu pun dengan cepat langsung membantu Tanjiro dengan menebas tangan Akaza dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus kedua, pusaran air, sehingga tangan Akaza pun benar-benar terpotong. Akan tetapi, sayangnya, dengan sangat cepat sambil tersenyum, Akaza pun langsung menumbuhkan kembali tangannya. Dan kemudian di sisi lain, setelah Giyu memotong tangan Akaza untuk menyelamatkan Tanjiro, Giyu pun dengan cepat langsung berbalik arah dan menyerang Akaza dengan teknik pernafasan airnya. Dan di saat yang bersamaan juga, Tanjiro pun langsung mengambil kesempatan dan langsung menyerang Akaza ke arah kakinya dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api, Api Wall. Akan tetapi, saat Tanjiro hampir menebas kakinya, Akaza pun dengan cepat langsung menyadarinya dan langsung menggunakan teknik serangan penghancur maut mode tendangan, yang mana Akaza pun langsung menendang ke belakang ke arah Tanjiro, sehingga membuat Tanjiro terpental ke atas. Akan tetapi, saat Akaza menendangnya, Tanjiro pun berhasil melindungi dirinya dengan menangkis menggunakan pedangnya. Namun sayangnya, walaupun Tanjiro berhasil menangkis tendangan dari Akaza tersebut, setelah menangkisnya, Tanjiro pun langsung mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Sehingga hal itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan saat Tanjiro terjatuh, dengan cepat Giyu pun langsung bergerak ke hadapan Tanjiro untuk melindunginya dengan langsung melancarkan serangan pernafasan airnya ke arah Akaza. Lalu setelah Tanjiro terjatuh, dia pun merasa kesakitan akibat dari serangan Akaza tersebut. Kemudian sambil mengelap darah di hidung dan mulutnya, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang serangan Akaza itu. Karena serangannya dapat mengenai dirinya walaupun Tanjiro sudah merasa menangkis serangannya dan hanya tersentuh sedikit. Lalu kemudian di sisi lain, Akaza dan Giyu pun kembali bertarung. Dan saat Akaza sedang bertarung dengan Giyu, Akaza pun memuji Giyu dengan mengatakan kalau serangan Giyu sangat indah dan menganggap kalau ilmu berpedang Giyu sangat hebat. Kemudian masih sambil bertarung dengan Giyu dan menyerang dengan tinju udaranya, Akaza pun bertanya namanya kepada lawan bertarungnya itu agar dirinya dapat mengingatnya. Namun akan tetapi, Giyu, si lawan bertarung Akaza tersebut pun membalasnya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan memberitahu namanya kepada iblis karena menurutnya hal tersebut tidak baik menyebarkan namanya sembarangan. Lalu, Giyu juga mengatakan lagi kalau dirinya tidak suka berbicara dan kemudian menyuruh Akaza untuk berhenti berbicara kepadanya. Lalu, masih terus sambil bertarung, setelah mendengar perkataan tersebut dari lawannya, Akaza pun mengiyakannya dan mengatakan kalau tetapi dirinya suka berbicara dan dirinya juga akan terus bertanya lagi dan lagi kepada lawannya. Dan kemudian setelah Akaza mengatakan hal tersebut, dengan cepat Giyu pun menangkis tendangan serangan penghancur maut mode kaki Akaza dengan menggunakan gagang pedangnya. Namun kemudian di saat yang sama, Akaza pun kembali menyerangnya lagi dengan sangat cepat, menggunakan tendangan-tendangan beruntun dengan teknik aliran kilatan cahaya. Sehingga karena tendangan tersebut, Giyu yang tidak bisa menahannya pun terpental jauh menembus beberapa tembok kastil Infinity dan membuat Tanjiro terkejut sambil memanggil namanya. Lalu di sisi Akaza, setelah dia menendang Giyu dan mendengar Tanjiro mengatakan namanya, Akaza pun dengan cepat langsung menghampiri Tanjiro hingga membuatnya terkejut sambil mengatakan kalau sekarang dia sudah tahu nama Hashira yang dilawannya tersebut saat ini adalah Giyu. Dan kemudian setelah menendang Giyu dan menghampiri Tanjiro, Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dengan pukulannya. Akan tetapi Tanjiro pun berhasil menghindarinya. Dan dengan cepat sambil menghindari serangan Akaza tersebut, Tanjiro pun langsung mengeluarkan teknik tarian Dewa Api. Akan tetapi di saat yang bersamaan, saat Tanjiro mengeluarkan teknik tarian Dewa Apinya, Akaza pun juga mengeluarkan teknik serangan penghancur mautnya. Sehingga Tanjiro dan Akaza pun beradu teknik, yang mana Tanjiro menyerang Akaza menggunakan teknik tarian Dewa Api Matahari Pembakar Tulang, dan Akaza menyerang Tanjiro menggunakan serangan penghancur maut dua lapis sumbu iblis. Sehingga dari beradu serangan tersebut, Tanjiro pun kewalahan oleh serangan Akaza dan terdorong mundur setelah menangkis serangannya. Lalu setelah adu serangan tersebut, Akaza pun mengatakan kalau serangan Tanjiro tadi adalah gerakan yang sangat bagus
dan menganggap kalau Tanjiro telah berlatih keras hanya dalam waktu singkat. Lalu sambil tersenyum dan membunyikan jarinya, Akaza pun mengatakan lagi kepada Tanjiro dengan meminta agar membiarkan dirinya memujinya dan menganggap kalau Kyojuro memang hebat dalam menilai Tanjiro. Dan mengatakan lagi kalau pada saat pertarungannya dengan Kyojuro, Tanjiro hanya tergeletak di tanah seperti orang lemah. Akan tetapi Akaza menganggap kalau sekarang pertumbuhan Tanjiro membuatnya terkejut. Lalu selain itu, masih sambil tersenyum, Akaza juga mengatakan kalau dirinya juga merasa sangat senang saat Kyojuro mati pada malam saat melawannya, dan menganggap kalau kemungkinan besar Kyojuro tidak bisa menjadi lebih kuat daripada saat itu. Dan Akaza merasa kalau Kyojuro mempunyai pandangan bodoh untuk tetap hidup menjadi manusia. Akan tetapi, di sisi lain, setelah Tanjiro mendengar perkataan dan hinaan tentang Kyojuro oleh Akaza, dia pun terkejut dan terdiam, dan dia pun langsung mengingat Kyojuro dan keluarganya. Lalu setelah mengingat itu, kemudian dengan wajah serius dan marahnya, sambil mencaci Akaza, Tanjiro pun menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan jangan berbicara tentang Rengoku atau Kyojuro Rengoku. Dan kemudian Akaza juga mengatakan lagi kalau sebenarnya dirinya sedang memuji mereka berdua, yaitu Tanjiro dan Kyojuro. Namun Tanjiro mengatakan lagi kalau perkataan Akaza tersebut adalah hinaan, dan menjelaskan kalau Akaza terus meludahi wajah orang lain tanpa memperdulikan siapa yang sedang dihadapinya. Lalu masih sambil tersenyum, Akaza membalasnya lagi kalau Tanjiro salah mengerti dan mengatakan kalau dirinya hanya membenci orang lemah dan hanya meludahi wajah orang lemah. Dan kemudian dengan wajah seriusnya, Akaza mengatakan kalau benar jika dirinya merasa jijik dengan orang yang lemah dan merasa kalau mereka, para orang lemah, membuatnya ingin muntah, dan menganggap kalau hukum alam mewajibkan kalau mereka, orang-orang lemah, wajib dihabisi. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Tanjiro pun menjawab perkataan Akaza lagi kalau semua yang dikatakan Akaza tersebut adalah salah, dan menganggap kalau kenyataannya Akaza yang sedang berdiri saat ini adalah buktinya. Dan kemudian sambil memperlihatkan ilustrasi bayi, Tanjiro menjelaskan maksudnya tersebut dengan mengatakan kalau bayi yang baru lahir jauh lebih lemah daripada siapapun dan bayi tersebut membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Lalu sambil melihat Akaza dengan perasaan kasihannya, Tanjiro mengatakan kalau Akaza itu sama seperti bayi yang butuh seseorang untuk bertahan hidup, dan Akaza hidup hingga sekarang karena bantuan seseorang. Lalu setelah menjelaskan hal tersebut, dengan kembali serius mengangkat pedangnya dan bersiap-siap dalam pertarungannya, Tanjiro pun mengatakan lagi dengan tegas kalau sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah, dan dengan begitu yang lemah akan menjadi kuat dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah. Dan Tanjiro pun menegaskan lagi kalau itu adalah hukum alam yang benar. Dan lalu Tanjiro pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa memaafkan cara berpikir Akaza, dan dirinya juga tidak akan membiarkan Akaza bertindak sebebasnya lagi, sehingga Akaza yang mendengar perkataan tersebut dibuat terdiam dan marah oleh Tanjiro. Dan kemudian masih dalam pertarungannya setelah mereka beradu teknik, di sini Tanjiro sambil berhadapan dengan Akaza, dia pun merasa dalam hatinya kalau Akaza telah memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, yang membuatnya merasa kesal, bagaikan dirinya menggaruk kukunya kepada sebuah besi yang suaranya membuat dirinya mual. Lalu sambil memperlihatkan Akaza, Akaza pun berkata dalam hatinya kalau dirinya sudah salah memahami sesuatu, yang pada awalnya dirinya berpikir merasa tidak senang dengan Tanjiro karena dia lemah. Namun tetapi sambil Akaza melihat ke arah Tanjiro, Akaza pun mengatakan kalau sepertinya saat ini perasaan yang tidak menyenangkan ini tak kunjung hilang, meskipun dia telah bertambah kuat. Dan kemudian sambil melihat ke arah mata Tanjiro, di sini Akaza pun melanjutkan perkataannya lagi kalau semua tentangnya, mulai dari kedua matanya, suaranya, perkataannya, seolah mengikis isi perutnya dari dalam dengan parutan. Lalu pada saat itu juga, saat Akaza sedang terdiam, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari arah belakang sambil mengatakan kepada Akaza kalau pada awalnya semua orang seperti bayi dalam melakukan sesuatu. Mereka akan mendapat bantuan dari orang-orang di sekitar mereka dan mengingatnya. Dan kemudian orang yang menepuk pundak Akaza dengan baju putih pun mengatakan lagi kepadanya untuk jangan membandingkan dirinya dengan orang lain, karena lawan sebenarnya yang akan dihadapinya adalah dirinya sendiri.
Dan kemudian pria tersebut mengatakan lagi kepadanya, satu-satunya hal yang penting adalah menjadi lebih kuat dari kemarin, dan agar bisa menjadi orang yang dapat membantu orang-orang. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Akaza pun merasa terganggu, dan kemudian dia pun mencoba meninju seseorang yang dirasanya berada di belakangnya. Akan tetapi saat Akaza meninjunya, dia pun terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya itu. Sehingga Tanjiro yang melihat Akaza seperti itu pun juga ikut terkejut akan kelakuan Akaza yang tiba-tiba memukul angin tanpa sebab. Dan di saat yang sama juga, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang perilaku Akaza yang melayangkan pukulannya tersebut ke tempat kosong. Lalu setelah Akaza menyadari kalau dirinya tidak memukul siapa-siapa di belakangnya, dengan wajah serius dan kesalnya, Akaza pun langsung melirik ke arah Tanjiro dengan mengatakan kalau Tanjiro telah membuatnya kesal. Dan dengan tiba-tiba, dengan cepat Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dengan menggunakan teknik serangan penghancur maut mode penghancur 1000 sambaran pohon dedalu. Yang mana Akaza menyerang Tanjiro dengan tinju yang super kuatnya. Namun akan tetapi saat Akaza menyerangnya, Tanjiro pun dapat merespon serangannya tersebut dan dengan cepat langsung menghindarinya. Lalu di saat yang bersamaan, saat tinju Akaza gagal mengenai Tanjiro, Tanjiro pun langsung melompat menghindarinya ke belakang dan merasa kalau serangannya tersebut sangat cepat. Namun saat Tanjiro kembali menyadari kalau serangan Akaza ada yang berbeda, tiba-tiba dengan cepatnya Akaza pun langsung berada di hadapannya sehingga membuat Tanjiro terkejut. Akan tetapi saat Akaza mencoba kembali menyerangnya, Tanjiro pun lagi-lagi dengan cepat dapat merespon serangan Akaza itu dan menyadari kalau Akaza akan menyerangnya dari bawah. Lalu saat Akaza menyerang Tanjiro dengan teknik serangan penghancur maut mode tendangan lingkaran ribuan planet terbang, Tanjiro pun kembali menangkis serangan tersebut dengan gagang pedangnya walaupun dirinya ikut terpental ke udara dan hingga membuatnya muntah darah. Kemudian, walaupun terluka akibat menangkis serangan Akaza, Tanjiro pun tetap berhasil selamat dari serangan fatalnya. Dan saat dirinya jatuh, dia pun kembali dapat menghindari serangan dari tangan Akaza. Lalu, saat Tanjiro kembali mencoba menghindarinya, dia pun merasa walaupun dirinya bisa menebak pergerakannya dan menangkis serangannya, Tanjiro merasa kalau Akaza masih terlalu kuat dan dirinya tidak bisa menghindari serangannya tanpa terluka. Kemudian di sisi lain, setelah Akaza menyerang Tanjiro dengan tendangan dan pukulannya, dia pun dengan cepat mencoba menyerang Tanjiro kembali. Dan saat Akaza menyerang Tanjiro dengan pukulannya, Tanjiro pun melanjutkan lagi kalau perkataan sebelumnya, kalau keakuratan jurusnya atau jurus Akaza telah menembus celah gerakannya hingga seakurat kompas. Dan juga serangan-serangannya itu mengincar bagian vitalnya, seperti sedang ditarik oleh sebuah magnet. Dan kemudian Tanjiro pun bertanya-tanya dalam hatinya tentang bagaimana cara Akaza melakukan hal tersebut. Mengapa setiap serangannya bisa bereaksi seperti itu? Lalu setelah Tanjiro bertanya-tanya tentang serangan Akaza itu, sambil scene menampilkan Tanjiro yang sedang berpikir dan background menampilkan scene flashback pertarungan Akaza dengan Kyojuro, dia pun kemudian dengan cepat mencoba berpikir dan mengingat semua perkataan dan pergerakan Akaza sampai saat ini untuk menangani serangannya tersebut. Lalu saat sedang berpikir, Akaza yang tadinya akan menyerang Tanjiro dengan tangannya, tiba-tiba dia pun langsung mengganti serangannya dengan menggunakan kakinya. Akan tetapi dari serangannya tersebut, Tanjiro pun berhasil menghindarinya lagi. Dan sambil menghindari serangan tendangannya itu, Tanjiro pun langsung memutarbalikkan badannya sambil mengeluarkan serangan teknik tarian Dewa Api, tebasan kabut api. Yang mana setelah Tanjiro memutar badannya untuk menghindari tendangan Akaza, dia pun langsung memanfaatkan putaran tersebut untuk menebas leher Akaza dengan teknik tarian Dewa Apinya. Dan saat bilah pedang Tanjiro hampir mengenai lehernya, Akaza yang menyadarinya pun dengan cepat langsung menghindar. Namun saat dirinya berhasil menghindar serangan telak Tanjiro tersebut, tiba-tiba di leher Akaza pun langsung muncul luka tebasan dan hampir setengah lehernya pun terpotong oleh serangan Tanjiro tadi. Lalu sambil menyerang Tanjiro dan sambil tertawa, Akaza pun mengatakan kalau jurus Tanjiro tersebut dapat menghiburnya. Dan Akaza juga menganggap kalau pedang Tanjiro tersebut dapat menjangkau lehernya setelah dirinya menghindarinya. Dan di saat yang sama juga, sambil menyerang Tanjiro, Akaza pun bertanya kepadanya tentang bagaimana caranya mengayunkan pedangnya seperti itu. Karena sebelumnya dirinya Akaza melihat kalau ujung pedang Tanjiro gemetar seperti tertangkap dalam kabut. Sehingga hal tersebut pun membuat dirinya penasaran.
Lalu kemudian setelah itu mereka berdua pun kembali beradu teknik serangan secara bersamaan dan terus bertarung. Namun, di saat yang bersamaan di sisi lain, masih pada malam hari di kediaman keluarga Rengoku, terlihat Senjuro Rengoku yang sedang berdoa. Di sini dia pun berdoa kepada mendiang kakaknya Kyojuro Rengoku dengan memohon untuk melindungi ayahnya dan juga Tanjiro karena pertarungan besar telah dimulai dan ayahnya juga pergi untuk menjaga tempat Oyakata sama. Kemudian, masih terus berdoa, Senjuro pun memikirkan surat tertulisnya yang dikirimkannya kepada Tanjiro. Dan sambil berdoa juga, Senjuro mengatakan walaupun isi surat tersebut bukan hal penting, tetapi semua isi surat itu tercatat dalam catatan generasi Hashira Api. Dan Senjuro juga berharap kalau catatan tersebut bisa berguna untuk Tanjiro. Lalu, sambil menampilkan leluhur Hashira Api yang sedang berbicara dengan Yorichi, sang pengguna nafas matahari, di sini Senjuro pun menjelaskan kalau isi surat itu adalah catatan percakapan antara Hashira Api dan pendekar pedang pengguna pernafasan matahari pada masa lalu. Dan sambil menampilkan Yorichi, sang pendekar pedang nafas matahari, kalau dalam surat itu dirinya menjelaskan tentang bagaimana pengguna nafas matahari, yaitu pengguna nafas matahari pertama dalam bertarung melawan Muzan di masa lalu. Lalu setelah itu, saat Hashira Api di masa lalu mendengarkan cerita tersebut, Senjuro mengatakan lagi kalau leluhur Hashira Apinya pun langsung kehilangan kepercayaan dirinya setelah mendengarkan cerita pendekar pedang pernafasan matahari dalam melawan Muzan. Lalu sambil menampilkan wajah Tanjiro yang ceria, Senjuro pun mengatakan kalau dirinya merasa jika Tanjiro tidak akan kalah dan percaya kepadanya, dan menganggap kalau Tanjiro akan membuka jalan menuju masa depan untuk yang lainnya. Dan kemudian Senjuro pun mengakhiri doanya. Lalu setelah itu, Shin pun kembali ke pertarungan Tanjiro dengan Akaza. Di sini, saat Tanjiro terlihat sedang bertarung dengan sengit melawan Akaza, ternyata di balik tembok yang hancur terlihat seekor burung gagak yang sedang menonton pertarungan Tanjiro tersebut. Dan di sini juga gagak itu yang melihat pertarungan tersebut pun merasa gemetar ketakutan. Dan ternyata saat dilihat lagi, gagak itu adalah gagak pengirim surat yang dikirim oleh Senjuro. Dan saat gagak tersebut akan mengirimnya, dia pun hanya terdiam gemetar ketakutan saat melihat Tanjiro yang sedang sibuk bertarung melawan Akaza. Selain itu, di sini juga dijelaskan kalau surat yang Senjuro kirim belum sampai kepada Tanjiro karena pertarungannya dimulai sebelum Tanjiro bisa menerima surat tersebut. Dan untuk agar Tanjiro bisa membaca surat tersebut, maka dia harus mengalahkan Akaza terlebih dahulu. Lalu, kemudian di saat yang sama, masih pada pertarungan, saat Akaza gagal memukul Tanjiro, Tanjiro yang menghindar pun kemudian langsung menyerang Akaza dengan teknik tarian Dewa Api, Api Waltz, yaitu menyerang Akaza dengan mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Namun saat akan mengenai Akaza, sambil tersenyum, dia pun dengan cepat langsung menangkap bilah Tanjiro itu dengan kedua tangannya. Lalu di saat yang sama, saat Tanjiro menyadari kalau Akaza menangkap pedangnya untuk menghancurkannya, Tanjiro pun langsung melompat ke arahnya dan langsung menjedotkan kepalanya ke wajah Akaza dengan sangat keras, sehingga membuat hidung Akaza pun berdarah. Namun tetap saja Akaza pun masih bertahan sambil memegang bilahnya tersebut, dan bahkan sambil tersenyum dia pun memuji benturan kepala Tanjiro itu. Lalu Tanjiro yang susah payah berharap agar pedangnya lepas dari tangan Akaza, dia pun menendang kepala Akaza dari bawah. Akan tetapi hal tersebut pun tak membuat Akaza untuk melepaskan pedangnya, dan bahkan hal itu membuat Tanjiro kewalahan karena Akaza tidak mau melepaskan pedangnya. Lalu saat Akaza hampir mematahkan pedang Tanjiro, tiba-tiba tangan Akaza pun terpotong oleh teknik pernafasan air, sehingga membuat Tanjiro yang menarik pedangnya pun terjatuh. Lalu saat Tanjiro menyadari kalau Giyu telah kembali, dia pun merasa senang. Dan di sisi lain, Akaza yang kehilangan tangannya pun langsung meregenerasikan kembali tangannya dengan cepat. Dan Giyu yang berhasil kembali mengatakan kalau sekarang dirinya sedang marah. Dan sambil bersiap melakukan kuda-kuda serangannya, Giyu pun mengatakan bahwa ada rasa sakit yang membakar di punggungnya akibat dari serangan Akaza sebelumnya, dan memuji Akaza karena sudah melemparnya sangat jauh. Dan sambil bersiap-siap bertarung melawan Akaza, di sini Giyu menjelaskan dalam hatinya kalau dirinya tidak ingin mengeluarkan kekuatan terbaiknya saat menggunakan pedang, dan dirinya tidak suka terlibat dalam pertarungan di mana lawannya menyerang ataupun demi kesenangannya sendiri.
Namun tetapi, sambil memperlihatkan wajah Akaza yang sangat antusias, menurut Giyu untuk saat ini dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dirinya telah bertemu dengan seseorang yang sangat kuat melebihi dirinya dan merasa kalau Giyu sadar bahwa indranya terasah dan terlatih dengan baik. Lalu sambil memperlihatkan organ atau sel-sel tubuh Giyu dan juga memperlihatkan Akaza saja, di sini Giyu menjelaskan lagi kalau indranya yang tersegel pun terbangun dan terseret ke tempat musuh yang kuat yang dihadapinya, yaitu Akaza. Lalu setelah memperlihatkan Giyu yang sedang berhadap-hadapan dengan Akaza saat akan bersiap-siap bertarung, di sini Giyu menjelaskan lagi kalau situasi yang dirinya sebut sebagai pertarungan hidup dan mati merupakan saat sejauh mana seseorang dapat mengeluarkan kekuatan aslinya, dan Giyu pun merasa kalau dirinya paham akan hal itu. Lalu kemudian di sisi lain, setelah Tanjiro melepaskan pedangnya dari genggaman Akaza karena Giyu, tiba-tiba dia yang sedang melihat Giyu pun langsung terkejut sambil memanggil namanya. Dan saat Shin pun menampilkan Giyu yang sedang marah, ternyata Tanjiro pun terkejut karena bercak atau tanda yang muncul pada pipi yang mirip seperti Tanjiro sendiri, namun berbeda dalam beberapa hal. Lalu saat Giyu yang sedang kesal dan marah kepada Akaza berhasil menumbuhkan tandanya, dia pun dengan cepat langsung menyerang Akaza dan mencoba menebas lehernya. Akan tetapi saat Giyu mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Akaza, Akaza pun dengan cepat langsung menghindar sambil memberikan serangan pukulan kepada Giyu. Akan tetapi dari pukulan Akaza tersebut, Giyu pun berhasil menghindarinya dengan menunduk, dan kemudian dengan cepat setelah menunduk untuk menghindari serangan tinju Akaza, Giyu pun langsung kembali melancarkan serangannya ke arah leher Akaza. Namun, walaupun Giyu menyerangnya, Akaza pun kembali berhasil menghindari serangan telak dari Giyu, sehingga dirinya hanya mendapat sedikit luka tebasan pada lehernya saja. Dan kemudian setelah menghindari serangan tersebut, Akaza pun langsung melompat mundur ke belakang untuk menjaga jaraknya. Dan sambil dirinya mundur untuk menjaga jaraknya, Akaza pun terkejut akan tanda yang muncul pada Giyu yang menyebabkan kecepatannya bertambah. Lalu di sisi lain, Tanjiro pun langsung terkejut saat melihat Giyu yang sedang dengan sangat cepatnya langsung mengejar Akaza yang sedang menjaga jaraknya. Dan di saat yang sama, saat Giyu mengejar Akaza dengan cepat, dia pun langsung melancarkan serangan dengan teknik pernafasan air jurus keempat, tebasan bergelombang. Akan tetapi di saat yang sama juga, saat Akaza menyadari Giyu yang akan menyerangnya, Akaza pun juga dengan cepat langsung menyerangnya secara bersamaan dengan tinjunya. Sehingga saat mereka beradu serangan, Giyu pun berhasil menebas tangan Akaza, dan Akaza pun juga berhasil melukai dahi kanan Giyu. Dan kemudian mereka pun terus bertarung dengan sangat cepatnya, sehingga membuat Tanjiro yang melihatnya hanya bisa terdiam melihat kecepatan pertarungan mereka. Kemudian, dan sambil melihat pertarungan tersebut, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang apakah Akaza bisa menandingi peningkatan kecepatan Giyu dalam sekejap. Dan dengan rasa khawatirnya, Tanjiro pun merasa kalau jika pertarungan ini terus berlanjut, maka pihak manusia akan kalah karena stamina manusia yang terbatas jika dibandingkan oleh para iblis. Lalu, masih sambil memperlihatkan pertarungan Giyu dengan Akaza, di sini Tanjiro pun menjelaskan lagi kalau tujuan akhir para pemburu iblis adalah mengalahkan Muzan, dan Tanjiro serta para pemburu iblis lainnya merasa kalau dirinya tidak bisa menghabiskan waktu semalaman untuk mengalahkan Muzan saja, karena dirinya juga harus bergegas atau jika tidak, maka Tamayo akan gagal dan mati. Lalu setelah itu sambil gemetar saat mengangkat pedangnya, Tanjiro pun mencoba mendorong dirinya sendiri untuk ikut pergi bertarung mengalahkan Akaza. Dia juga mengatakan kalau dirinya harus bergegas atau jika tidak maka semua orang akan mati. Dan kemudian di tengah-tengah pikiran khawatir tersebut, sambil memejamkan matanya, Tanjiro pun kembali menenangkan dirinya lagi. Dia pun mengatakan kepada dirinya untuk jangan panik dan jangan berhenti berpikir. Lalu karena Tanjiro mendorong dirinya untuk terus berpikir, dia pun berusaha menganalisa serangan Akaza yang begitu akurat bagaikan magnet, dan menganalisa alasan Akaza bisa bereaksi terhadap serangan yang datang dari arah titik butanya. Lalu saat mencoba menganalisa kekuatan Akaza, tiba-tiba Tanjiro pun teringat perkataan Akaza kepada dirinya
kalau semangat tempurnya sudah lumayan terasa, dan Akaza juga mengatakan dengan menganggap kalau Tanjiro sudah mulai mendekati tempat atau tahap kekuatan yang tertinggi. Dan seketika dari ingatan tersebut, Tanjiro pun langsung terdiam sambil mencoba memahami perkataan itu. Lalu sambil melihat flashback saat pertempuran Akaza dengan Rengoku, Tanjiro pun kembali menganalisa Akaza lagi. Kalau saat pertempuran tersebut, Tanjiro merasa jika Akaza selalu menggunakan kata semangat tempur selama dia bertarung dengan Rengoku. Dan saat dirinya mengingat hal itu, Tanjiro pun terdiam dan terus berpikir tentang apa itu arti dari semangat tempur yang dimaksud Akaza tersebut. Hingga kemudian, hal itu pun membuat Tanjiro kembali bertanya-tanya lagi tentang apakah Akaza bisa merasakan sesuatu dengan semangat tempurnya. Dan apakah hal itu sama seperti dirinya yang bisa merasakan sesuatu dengan indera penciumannya. Kemudian, setelah mencoba mendefinisikan arti dari semangat tempur yang dimaksud Akaza tersebut, tiba-tiba Tanjiro pun mengingat kembali percakapannya dengan Inosuke saat dirinya sedang memulihkan diri setelah pertempuran di desa Pandai Besi. Lalu, di ingatan Tanjiro tersebut saat Inosuke berbicara kepada Tanjiro, Inosuke mengklaim bahwa semangat bertarung atau semangat tempur itu terasa seperti ada sensasi yang menyengat di area di mana musuh akan menyerang. Lalu, Tanjiro yang mendengar penjelasan tersebut pun percaya kalau itu adalah alasan bahwa Inosuke bisa menyadari serangan Gyutaro. Dan Tanjiro pun memujinya karena telah berhasil selamat setelah tertusuk oleh Gyutaro. Lalu, karena merasa dirinya telah dipuji, dengan sangat bangga Inosuke pun mengatakan kalau kulitnya memang lebih keras daripada manusia biasa. Dan menjelaskan lagi kalau walaupun dirinya diserang dari belakang atau tidak, hal itu bukanlah masalah. Lalu setelah menjelaskan teknik tersebut, dengan bangganya Inosuke pun mencoba menunjukkannya kepada Tanjiro, dan dengan antusiasnya Tanjiro menyetujuinya. Lalu setelah itu, Inosuke pun kemudian meminta Tanjiro untuk melihat bagian belakang punggungnya yang dilihatnya dengan akurat. Lalu saat Tanjiro mencoba melihat kepada suatu bagian yang spesifik, Inosuke pun langsung mengetahuinya dan mengatakan kalau yang dilihat Tanjiro adalah bahu kanannya, sehingga karena hal itu Tanjiro pun menjadi kagum. Lalu setelah itu, Inosuke mengatakan lagi kepada Tanjiro bahwa dirinya bisa langsung tahu secara akurat ketika seseorang sedang menatapnya. Terlebih lagi ketika seseorang menatapnya dengan hawa membunuh. Dan mengatakan lagi kalau jika seseorang berniat membunuhnya, maka Inosuke merasa kalau kulit di seluruh tubuhnya ada yang menusuk dan menyengatnya. Lalu setelah Tanjiro mengingat perkataan Inosuke tersebut, dia pun merasa kalau perkataan itu ada benarnya. Yang mana dengan menajamkan kepekaan kulitnya, Tanjiro yakin kalau Inosuke dapat merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh matanya. Lalu setelah itu, Tanjiro pun kembali melanjutkan ingatannya lagi. Di sini sambil merasa kesal, Inosuke pun mengatakan kalau dirinya akan sulit jika seseorang yang melihatnya tidak memiliki hawa membunuh sama sekali, karena itu akan membuat dirinya Inosuke sulit untuk menyadari pergerakannya. Dan kemudian sambil mengingat wanita tua itu di rumah Wisteria, Inosuke pun kembali menjelaskan kepada Tanjiro kalau dirinya sangat takut pada wanita tua di rumah Wisteria tersebut. Karena pada saat dirinya sedang bersantai di rumah Wisteria itu, wanita tua tersebut tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa dia sadari sambil membawa nasi kepal. Lalu kemudian karena Inosuke menyebut nenek tersebut wanita tua, Tanjiro pun memperingatinya untuk memanggilnya dengan sopan. Kemudian setelah itu Inosuke pun kembali menjelaskan lagi sambil memperagakannya kalau dirinya berpikir jika dirinya bisa mendekati seseorang tanpa menunjukkan hawa membunuhnya, maka seseorang tersebut tidak akan menyadarinya. Dan dengan begitu Inosuke pun merasa kalau dirinya bisa membunuh siapapun. Lalu sambil mendengar penjelasan tersebut, Tanjiro pun mengatakan kalau menurutnya hal tersebut yang dijelaskan Inosuke itu mustahil jika membunuh iblis tanpa menunjukkan hawa membunuhnya. Namun Inosuke yang mendengar Tanjiro pun terdiam sementara dan langsung mengatakan kalau yang dikatakan Tanjiro itu benar. Dan Inosuke juga menjelaskan lagi kalau seseorang melancarkan serangan lemah tanpa niat membunuh, maka orang tersebut tidak akan bisa memenggal kepala iblis yang keras itu. Lalu setelah flashback tersebut, Shin pun kembali ke pertarungan saat Tanjiro melihat Giyu dan Akaza sedang bertarung. Di sini karena ingatan flashback Tanjiro bersama Inosuke, dia menganggap kalau pembicaraan itu hanyalah pembicaraan yang konyol. Namun tetapi Tanjiro merasa dari hal tersebut ada semacam kunci dari pembicaraannya dengan Inosuke dan bertanya-tanya bagaimana rasa semangat tempur yang Akaza rasakan.
Lalu sambil berpikir dan sambil melihat pertarungan Akaza dengan Giyu, Tanjiro pun terus bertanya-tanya sambil menganalisa apakah yang sebenarnya Akaza gunakan dan terapkan dalam tekniknya itu. Kemudian sambil memperlihatkan teknik jarum kompas dari Akaza, Tanjiro pun terus bertanya-tanya tentang cara mengalahkan teknik tersebut. Dan sambil di saat yang bersamaan, tiba-tiba saat Giyu beradu pedang dengan Akaza, Tanjiro pun langsung terkejut. Dan kemudian dengan kesempatan itu, dengan cepat Tanjiro pun langsung menyerang mencoba menebas leher belakang Akaza dengan teknik tarian Dewa Api, Api Wall. Akan tetapi, saat serangan tersebut akan mengenai leher Akaza, dengan cepat Akaza pun langsung menangkap pedang Tanjiro dengan tangan kirinya, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Dia pun langsung mencoba mengcounter serangan dari Tanjiro dengan ayunan tinjunya, yaitu dengan mencoba meninju tubuh samping Tanjiro. Namun saat Akaza hampir mengenai Tanjiro, dengan cepat Tanjiro pun langsung melompat menghindari serangan Akaza. Dan di saat yang bersamaan, Giyu pun juga ikut menyerang Akaza. Lalu di sisi lain saat Tanjiro melompat untuk menghindari serangannya itu, serangan Akaza pun hanya merobek bajunya dan menggores bagian perut Tanjiro. Dan saat melompat, pedang Tanjiro pun juga terlepas dari genggaman Akaza. Sehingga Tanjiro pun dapat menghindar saat Giyu menyerang Akaza. Lalu saat dirinya berhasil lolos dari serangan Akaza itu, sambil melihat pertarungan Giyu dengan Akaza, Tanjiro pun langsung memahami apa maksud dari teknik kekuatan Akaza yang selama ini dipertanyakan. Di sini saat Tanjiro melihat ayahnya, dia menganggapnya seperti sebuah tanaman dan hampir tidak pernah menunjukkan emosinya. Dia selalu bersikap baik dan hal itu tidak pernah berubah, bahkan pada hari-hari terakhirnya sebelum meninggal. Lalu sambil Tanjiro melihat wajah ayahnya yang tersenyum kepadanya, di sini Tanjiro membayangkan tentang ayahnya kalau hal pertama yang pertama kali dirinya ingat adalah senyuman lembutnya dan suaranya juga setenang aliran sungai. Lalu setelah menjelaskan tentang ayahnya tersebut, di ingatan masa lalunya itu, Tanjiro pun bertanya kepada ayahnya. Di sini Tanjiro bertanya tentang apa yang dipikirkan ayahnya saat sedang melakukan tarian Dewa Api. Lalu sambil menampilkan ayahnya yang sedang menari tarian Dewa Api, di sini Tanjiro menjelaskan bahwa setiap awal tahun, setiap generasi keluarga Amado akan selalu melakukan sebuah tarian. Akan tetapi itu adalah tarian yang berat, dan penari akan diharuskan untuk menari tanpa henti mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan penari tarian Dewa Api tersebut akan terus mengulangi ke-12 gerakan tarian tersebut berkali-kali hingga fajar tiba. Lalu setelah penjelasan tentang tarian, di sini di rumahnya saat dirinya Tanjiro membantu ayahnya yang sedang sakit sedang merajut sesuatu, Tanjiro pun mengatakan tentang kekhawatirannya terhadap kondisi ayahnya yang selalu melakukan tarian walaupun saat sakit. Dan dia pun menawarkan dirinya untuk menggantikan ayahnya untuk menari. Namun sambil tersenyum, ayahnya pun berterima kasih kepada kebaikan Tanjiro itu. Dan dia juga mengatakan kalau selama ini dirinya tidak merasa berpikir kalau tarian tersebut membebaninya, dan menganggap kalau itu sangat misterius. Lalu masih sambil merajut sesuatu, ayahnya Tanjiro pun mengatakan lagi kalau dulu saat masih muda dan sehat, dirinya belajar tarian itu dari kakeknya Tanjiro. Dan saat-saat itu adalah saat yang sangat berat karena dirinya menari sampai-sampai menjadi sesak nafas. Di sini ayahnya juga menjelaskan kalau ia tahu meskipun dirinya melakukan gerakan yang tidak diperlukan saat tarian, yang terpenting adalah menggunakan pernafasan dan gerakan yang benar, serta melepaskan semua kekuatan melalui gerakan seminimal mungkin. Lalu ayahnya Tanjiro, yaitu Tanjiro Kamado pun menyatakan lagi bahwa dengan melakukan ini, pikirannya akan menjadi tembus pandang. Sehingga Tanjiro yang mendengarnya pun bingung apa arti tembus pandang tersebut. Kemudian ayahnya pun menjelaskan lagi, untuk melakukannya dengan benar, dia harus merasakan gerakan dan sensasinya. Dan sambil memperlihatkan Tanjiro yang sedang menari tarian Dewa Matahari, kalau dalam tariannya juga seseorang harus memanfaatkan semua panca inderanya dan merasakan seluruh tubuh hingga ke pembuluh darah terkecil sekalipun. Dan mengatakan kalau fase ini sangat berat meskipun terus berlatih tarian tersebut. Dan itu hanya akan membuatnya mencapai batas kekuatannya. Lalu setelah itu, Tanjiro pun memberitahu lagi putranya, Tanjiro, bahwa dengan melakukan dan mengingat semua ini, dia dapat belajar untuk menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan dari tarian Hinokami Kagura, dan belajar hanya untuk melakukan bagian yang diperlukan dari semua gerakan itu, dan menutup bagian yang tidak diperlukan.
Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut, Tanjiro bertanya tentang maksud dari menutup tersebut. Dan ayahnya menjawab dengan mengatakan kalau hal itu seperti seseorang yang menutup matanya saat mencoba untuk mendengar lebih baik. Yang mana sang penari tarian Hinokami Kagura harus memilih bagian yang diperlukan saat melakukan gerakan-gerakan tarian itu. Lalu sambil memperlihatkan adik-adik Tanjiro yang sedang bermain di luar, ayahnya pun menjelaskan lagi kalau saat dia melakukan tarian tersebut tanpa disadari, pembuluh darahnya dan otot-ototnya akan terbuka dan tertutup, dan dirinya akan melakukan gerakan itu dengan cepat dan mudah, seperti mengedipkan mata, sehingga tubuhnya akan beradaptasi dan gerakannya akan menjadi alami. Kemudian Tanjiro pun memberitahu lagi bahwa pada saat itu ketika pikiran menjadi tembus pandang, maka dia akan dapat mulai melihat ke dunia transparan atau tembus pandang. Akan tetapi, ini adalah akhir atau akan menjadi garis batas kekuatan si penari tersebut. Karena dia akan merasa kesulitan dan kesakitan sebab kekuatan tubuhnya akan mencapai batasnya. Lalu dengan gembiranya saat Tanjiro heran, dia pun bertanya apakah dia bisa melakukannya juga. Sambil ayahnya menepuk kepalanya, dia pun memberitahu Tanjiro bahwa dia pasti bisa melakukannya dengan bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Dan kemudian ayahnya pun memberikan sandal rajutan yang baru dibuatnya saat sedang berbincang-bincang dengan Tanjiro. Lalu setelah itu, sambil panel menampilkan suasana di luar rumah Tanjiro yang diselimuti salju dan tali lonceng-lonceng. Di sini Tanjiro menjelaskan kalau saat 10 hari sebelum ayahnya meninggal karena penyakitnya, ada kejadian di sisi lain gunung dekat rumahnya, di mana seekor beruang menyerang dan memangsa penduduk. Dan Tanjiro mengatakan lagi kalau tetangganya lah yang sudah memasang dan menggantungkan tali yang penuh dengan lonceng Suzu. Kemudian di kediaman Kamado saat semuanya sedang tertidur, tiba-tiba ayahnya Tanjiro yaitu Tanjiro Kamado pun terbangun. Dan saat terbangun dan bersiap-siap akan keluar, Tanjiro pun membangunkan Tanjiro yang sedang tertidur bersama adiknya. Di sini Tanjiro pun disuruh untuk mengikuti ayahnya, sehingga membuat Tanjiro bingung. Lalu setelah mereka berdua keluar, ternyata ayahnya Tanjiro langsung menghampiri beruang yang sangat besar yang mencoba masuk melewati batas loncengnya. Lalu Tanjiro yang sedang melihat dari balik pohon di belakang ayahnya pun terkejut melihatnya. Dan di sini Tanjiro menjelaskan kalau beruang yang berdiri di hadapan ayahnya itu sangat besar dan tingginya sekitar 2 meter. Dan itu adalah beruang yang sudah membunuh dan memakan 6 orang di desanya. Lalu sambil menampilkan ilustrasi tali lonceng, di sini Tanjiro menjelaskan lagi bahwa beruang tersebut berdiri di balik lonceng Suzu itu. Dan sepertinya Tanjiro tahu saat ayahnya tertidur, ayahnya menyadari keberadaan beruang tersebut meskipun loncengnya belum berbunyi. Lalu sambil melihat ayahnya, Tanjiro menjelaskan kalau ayahnya yang sakit itu sedang menghadapi beruang dengan hanya sebuah kapak. Dan itu juga karena Tanjiro merasa kalau keluarganya tidak memiliki senapan berburu di rumahnya. Kemudian setelah Tanjiro menjelaskan, sambil melihat beruang tersebut dengan rasa kasihannya, Tanjiro pun berkata kalau dirinya turut prihatin terhadap rasa lapar beruang tersebut. Dan tetapi jika beruang itu mencoba mendekat, maka Tanjiro tak akan melepaskannya begitu saja. Lalu sambil memperlihatkan Tanjiro yang berhadap-hadapan dengan beruang serta Tanjiro yang melihat mereka dari balik pohon, di sini Tanjiro pun mengatakan lagi kepada beruang tersebut bahwa jika ada seseorang atau sesuatu yang mencoba menyakiti keluarganya, maka dirinya tidak akan memberi ampun, bahkan tidak peduli siapa yang melakukannya. Dan jika orang tersebut mengabaikan peringatannya, maka sambil bersiap-siap menyerang, Tanjiro mengatakan kalau dirinya akan mengambil nyawa yang mengganggu keluarganya. Lalu di sisi lain, Tanjiro yang melihat ayahnya yang sedang melakukan kuda-kuda untuk menyerang, Tanjiro pun terlihat panik dan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ayahnya gagal membunuh beruang itu. Lalu kemudian saat Tanjiro bersiap-siap dengan ancang-ancang akan menyerang, kemudian beruang tersebut pun mulai mengaum dan mencoba maju melewati loncengnya. Dan di saat yang sama juga, saat beruang tersebut mencoba maju menyerang, dengan cepat Tanjiro pun langsung menebas kepala beruang tersebut sambil melompat. Bahkan Tanjiro pun menyerang dan membunuh beruang tersebut tanpa ekspresi apapun. Lalu setelah ayah Tanjiro berhasil memenggal beruang raksasa tersebut, di sini Tanjiro yang melihatnya pun mengatakan kalau kepala beruang yang seukuran tubuh manusia pun telah dibuat jatuh oleh ayahnya.
dan kepala tersebut pun jatuh ke tanah bersamaan dengan lonceng-loncengnya. Dan kemudian sambil memperlihatkan ayah Tanjiro yang menebas leher beruang raksasa tersebut, di sini Tanjiro mengatakan kalau pada saat itu dirinya tidak bisa mengikuti gerakan ayahnya dengan matanya. Namun tetapi Tanjiro merasa kalau ayahnya telah menebas kepala beruang 2 kali dalam sekejap dan dia harus melakukannya. Atau jika tidak, maka akan mustahil untuk memotong kepalanya hanya dengan kapak seukuran kecil seperti itu. Lalu masih sambil terkejut setelah melihat ayahnya memenggal beruang raksasa, Tanjiro juga menganggap kalau bau ayahnya masih sama dan sama sekali tidak ada keraguan ataupun ketakutan dalam dirinya, baik sebelum maupun sesudah memenggal kepala beruang itu. Bahkan hawa membunuhnya pun tidak terasa, dan dia hanya berdiri di tempat setelah menebas beruang tersebut dengan hawa yang tenang seperti biasanya. Lalu di sisi lain, setelah Tanjiro berhasil membunuh beruang tersebut, dia pun melihat ke belakang ke arah Tanjiro dan bertanya kepada Tanjiro, "Apakah kau melihatnya?" Lalu kemudian Tanjiro yang telah melihat semua itu dari balik pohon, sambil menangis ketakutan, dia pun mengatakan kalau dirinya telah melihatnya. Dan kemudian menanyakan keadaan ayahnya. Dan ayahnya pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja, serta menyuruh Tanjiro untuk jangan melupakan apa yang telah dilihatnya saat ini. Kemudian sambil memeluk ayahnya, Tanjiro mengatakan kalau ayahnya bukan tipe orang yang menunjukkan kekuatannya hanya untuk bersenang-senang. Dan di sini sambil memperlihatkan Tanjiro dan ayahnya yang sedang mendoakan beruang itu, Tanjiro menjelaskan kalau dia juga menyadari tentang apa yang ayahnya lakukan saat melawan beruang adalah semacam latihan penglihatan. Dan Tanjiro juga merasa kalau dirinya harus mempelajari sesuatu dari gerakan bertahan ayahnya yang bisa melihat dunia tembus pandang. Kemudian setelah itu, Shin pun kembali saat Tanjiro sedang melihat pertarungan Giyu dengan Akaza. Di sini, Tanjiro menganggap kalau pasti ayahnya, kakek, dan kakek buyutnya telah mempelajari teknik tembus pandang dengan cara yang sama. Lalu kemudian Tanjiro pun mengingat kembali kata-kata ayahnya di masa lalu, yang mana ayahnya mengatakan kepada Tanjiro untuk jangan pernah menyerah dan untuk terus membayangkan teknik yang telah diajarkannya, serta menyuruh Tanjiro untuk terus bekerja keras dan tidak bermalas-malasan agar bisa melewati rintangan yang ada. Lalu setelah mengingat perkataan ayahnya tersebut, Tanjiro pun merasa kalau dirinya sudah mulai mengerti. Dan menjelaskan kalau pada saat serangan terakhir Akaza kepadanya, saat Akaza mencoba memukul badan sampingnya, di sini Tanjiro menjelaskan kalau saat itu dirinya bisa menghindari serangan telak Akaza, yang mana serangan yang seolah menempel kepadanya. Lalu sambil membayangkan saat dirinya gagal menghindar dan terbelah menjadi 2 oleh Akaza, di sini Tanjiro membayangkan jika dirinya gagal menghindar pada saat itu, dia merasa kalau serangan terakhir Akaza kepadanya kemungkinan besar bisa merenggut nyawanya. Lalu saat pertarungan tersebut, Tanjiro menjelaskan lagi kalau saat dirinya akan terkena serangan Akaza, Giyu mungkin mencoba melindunginya dari serangan fatal. Namun, tetapi pada saat itu Giyu bahkan tidak bisa melakukannya tepat waktu meskipun Akaza telah menunjukkan celah. Lalu saat Shin memperlihatkan kembali saat Akaza mencoba menyerang tubuh samping Tanjiro, di sini Tanjiro menjelaskan kalau walaupun Giyu tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu, namun karena alasan tertentu Tanjiro merasa tidak pernah berpikir kalau pertarungan ini akan menjadi hal yang mustahil. Kemudian saat tinju Akaza hampir mengenai tubuh Tanjiro, tiba-tiba Tanjiro pun merasakan teknik tembus pandang dalam sesaat dan dirinya pun memasuki dunia tembus pandang dalam sekejap. Lalu saat Tanjiro melihat Akaza dengan dunia tembus pandang tersebut saat akan diserang, Tanjiro pun mengatakan kalau dirinya melihat seluruh tubuh Akaza seolah tubuhnya transparan. Dan Tanjiro merasa kalau hal itu adalah hal yang sama yang terjadi saat dirinya melihat Hatengu yang bersembunyi di dalam jantung klonnya. Dan pada saat itu Tanjiro merasa kalau dirinya tidak tahu itu terjadi karena dirinya melihatnya atau mencium baunya. Lalu saat Tanjiro menyadari serangan Akaza yang akan menyerang tubuh sampingnya, dia pun hampir lupa untuk menghindar karena dirinya terlalu fokus dengan dunia tembus pandang, sampai-sampai menutup panca indera lainnya. Lalu saat Tanjiro melompat menghindari serangan Akaza, Tanjiro pun merasa kalau tubuhnya tersebut bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan sambil mengingat kembali Inosuke, Tanjiro pun meminta maaf karena telah meragukan perkataannya saat itu dan menganggap kalau perkataan Inosuke mungkin ada benarnya.
Lalu, masih memperlihatkan pertarungan Giyu dengan Akaza, Tanjiro pun mendorong dirinya untuk cepat menyerang Akaza selagi Giyu masih bertarung dengan Akaza. Dan kemudian setelah Tanjiro menemukan teknik kekuatan baru yang dimaksud ayahnya, dia pun mulai bersiap-siap untuk menyerang dengan memanfaatkan teknik terbaru tersebut semaksimal mungkin untuk mengalahkan Akaza. Di sini Tanjiro mengatakan bahwa saat dirinya memasuki dunia tembus pandang yang ayahnya ajarkan, gerakan, intuisi, dan kecepatan menghindarnya meningkat drastis. Lalu, sambil melihat dirinya sendiri dengan dunia tembus pandangnya, di sini Tanjiro juga menjelaskan kalau dirinya juga bisa mengamati gerakan paru-parunya dan konstruksi pembuluh darah lawannya. Dan Tanjiro juga merasa kalau dirinya bisa melihat kontraksi ototnya lebih jelas dan cepat. Selain itu, Tanjiro juga merasa kalau dirinya mungkin bisa mengincar kepala Akaza kalau dirinya bisa menutup semangat tempur dirinya yang kemungkinan dapat dideteksi Akaza. Lalu, setelah sadar kalau dirinya Tanjiro sudah bisa melihat dunia tembus pandang, kemudian Shin pun berpindah ke pertarungan Giyu dengan Akaza. Saat Giyu sedang beradu serangan dengan Akaza dengan teknik pernafasan airnya yang berbentuk naga, di sini dalam pertarungan tersebut mereka berdua pun sama-sama terluka dengan Akaza yang terluka di bagian leher dan Giyu yang terluka di bagian pundak. Namun, walaupun begitu, Akaza yang terluka pun masih terlihat tersenyum. Lalu, setelah beradu serangan, mereka berdua pun kembali mencoba saling menyerang lagi. Dan pada saat itu, Giyu pun mengatakan dalam hatinya kalau tebasan barusan tersebut terhadap Akaza tidak mampu menembus tubuhnya. Dan karena hal itu, dia pun bertanya-tanya, apakah karena perbedaan kekuatan dirinya dengan Akaza? Walaupun begitu, Giyu tetap menganggap kalau Akaza memang kuat, dan meskipun dirinya menyerang, maka Akaza akan menyerang balik dengan akurasi yang sama. Lalu, saat dirinya akan saling menyerang, Giyu pun mengatakan dalam hatinya kalau situasinya ini sangat buruk, karena Akaza sudah mulai belajar mengantisipasi seluruh serangannya. Dan saat mereka kembali beradu serangan, Giyu pun menganggap kalau iblis bulan atas ketiga atau Akaza ini benar-benar kuat. Dan sambil Giyu melihat Akaza yang akan menyerangnya, Giyu mengatakan kalau iblis ini atau Akaza telah membunuh banyak orang dan dia adalah orang yang sudah membuang segalanya untuk bertarung. Lalu di saat yang sama, saat dirinya mencoba menjaga jarak dari pertarungannya dengan Akaza, tiba-tiba Akaza pun dengan cepat langsung berada di hadapan Giyu sehingga membuatnya terkejut. Lalu, karena Akaza merasa kalau Giyu sudah menggunakan semua jurus pernafasan airnya, dia pun mengatakan kalau dirinya akan mengakhiri semua ini sekarang. Yang mana saat Akaza mencoba melayangkan pukulannya, Giyu pun kembali mencoba mengcounter serangan tersebut, sehingga membuat Akaza mengatakan kalau dirinya terkesan jika Giyu bisa bertahan selama ini. Lalu, di saat yang bersamaan, saat Tanjiro sedang terdiam fokus memperhatikan pertarungan mereka dengan penglihatan tembus pandangnya, di sini Tanjiro terus mendorong dirinya untuk melihat dan memastikan dengan benar setiap gerakan Akaza, bahkan hingga membuat Tanjiro terhanyut oleh kefokusannya. Lalu di sisi lain di pertarungan saat Giyu akan menebas Akaza dari atas dengan teknik pernafasan airnya, tiba-tiba dengan cepat Akaza pun langsung mengayunkan tangannya ke arah pedang dan mematahkan pedang Giyu yang sedang bergerak menyerangnya, sehingga membuat Giyu sangat terkejut. Lalu, di saat yang sama juga, saat pedang tersebut dipatahkan oleh Akaza, Giyu mengatakan walaupun dirinya mengayunkan pedang ke bawah, entah bagaimana Akaza dapat menghancurkannya hanya dengan memukulnya dari samping. Kemudian, setelah Akaza mematahkan pedang Giyu sambil kembali menyerang memukul perut Giyu, Akaza pun tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Akan tetapi, saat tangannya mencapai perut Giyu, Giyu pun sangat terkejut akan tinju dari Akaza itu, dan darah pun menyiprat dari perut Giyu dan tangan Akaza. Namun, akan tetapi saat Akaza menyadarinya, dia pun terkejut saat melihat tangannya yang memukul Giyu pun telah terpotong. Dan saat tangan yang terpotong tersebut terjatuh, ternyata yang memotong tangan Akaza dengan cepat tersebut adalah Tanjiro. Dan di saat yang sama juga, Akaza pun kembali menumbuhkan tangannya dengan cepat, dan Giyu yang tetap terkena pukulan dengan tangan Akaza yang terpotong pun merasakan efeknya dan tersungkur.
Lalu di sisi lain, setelah Tanjiro berhasil memotong tangan Akaza, dia pun kembali bersiap bertarung dengan tanpa ekspresi dan tanpa niat membunuh. Serta tanda pemburu iblisnya pun semakin melebar dan rambutnya serta matanya semakin berwarna merah. Kemudian dari hal tersebut, Gyu yang berhasil diselamatkan oleh Tanjiro pun terkejut melihat Tanjiro, yaitu setelah melihatnya memotong tangan Akaza saat Akaza sedang menyerang. Lalu Gyu juga merasa ada yang berbeda dari Tanjiro, yang mana dia mengira kalau suara nafasnya terdengar berbeda dan rambutnya serta matanya juga berbeda dari yang sebelumnya. Lalu saat Akaza berhadap-hadapan dengan Tanjiro, dia pun terkejut akan setiap sel dalam tubuhnya dari ujung rambut hingga kaki karena menyuruhnya untuk segera membunuh Tanjiro. Dan sambil melihat Tanjiro dengan teknik barunya, Akaza pun merasa kalau sesuatu dalam diri Tanjiro mulai berubah. Dan Akaza pun menganggap kalau hal ini sangat berbahaya baginya. Lalu kemudian di sisi lain, Gyu yang berhasil memulihkan diri, dia pun dengan cepat mengambil kesempatan dengan menyerang Akaza yang sedang terkejut saat melihat Tanjiro. Namun saat Gyu akan menyerangnya, Akaza pun dapat menyadari niat membunuhnya tersebut. Sehingga dengan cepat, Akaza pun mengambil kuda-kudanya dan mengeluarkan jurus penyebaran mode akhir percikan cahaya logam biru. Yang mana serangan Akaza tersebut dengan kuda-kudanya langsung mengeluarkan serangan-serangan projektil ke segala arah saat Gyu akan menyerangnya. Lalu di saat yang bersamaan juga saat Gyu akan menyerang Akaza, Gyu pun tiba-tiba dipukul mundur karena serangan projektil Akaza tersebut. Dan saat dirinya mencoba menghindari serangan tersebut, Gyu pun merasa kalau serangan Akaza menjadi cepat dan lebih kuat, serta menganggap kalau serangannya tersebut tidak bisa ditahan oleh teknik ke-11-nya. Lalu setelah itu, di sini saat sebelumnya Tanjiro berfokus dan melihat Akaza dan Gyu bertarung dengan menggunakan penglihatan dunia tembus pandangnya, Tanjiro pun merasakan saat dirinya masuk ke dalam penglihatan dunia tembus pandang saat dia melihat organ dalam Gyu dan Akaza yang sedang bertarung. Di sini dia merasa kalau waktu terasa berjalan lambat. Lalu setelah penjelasan itu, Shin pun kembali. Setelah Akaza melepaskan serangan projektilnya, Gyu yang tidak sempat menghindarinya saat akan menyerang Akaza pun terluka cukup parah akibat serangan Akaza. Dan saat dirinya tersungkur akibat luka tersebut, Gyu menjelaskan kalau serangan Akaza tersebut tidak bisa dihindarinya dan hampir seluruh serangan acaknya datang dari segala arah secara bersamaan. Bahkan Gyu merasa teknik ke-11 jurus ketenangan miliknya tidak bisa menahan semua serangannya. Dan setelah itu, Gyu pun tersungkur lemas akibat serangan Akaza. Dan Akaza yang melihat Gyu masih hidup setelah terkena serangannya tersebut, dia mengatakan kalau Gyu cukup hebat. Dan dirinya juga tidak terkejut lagi kalau Gyu masih bertahan saat melawannya. Dan Akaza juga menganggap kalau Gyu juga telah berhasil menghindari beberapa serangan fatal darinya. Lalu sambil memperlihatkan Tanjiro yang berdiri bertahan dari serangan projektil, di sini tiba-tiba Akaza pun mengajak Gyu untuk menjadi iblis. Namun Gyu yang sedang terluka pun terkejut oleh Akaza yang tidak sadar kalau Tanjiro berada di belakangnya. Dan pada saat itu juga sambil memperlihatkan Tanjiro yang sedang berada tepat di belakang Akaza, di sini Gyu berharap kepada Tanjiro jika Tanjiro masih bisa bergerak, maka Gyu berharap kalau Tanjiro mengincar leher Akaza selagi Akaza masih belum menyadarinya. Lalu setelah Gyu berharap hal tersebut, tiba-tiba Tanjiro dengan amarahnya dia pun berteriak mengatakan kepada Akaza kalau dirinya akan memenggalnya sekarang juga. Sehingga Akaza yang menyadarinya pun langsung memutar balik ke arahnya sambil melemparkan pukulannya. Akan tetapi dari pukulan tersebut, Tanjiro pun dengan cepat dapat menghindarinya dengan mudah dan langsung menyerang Akaza. Dan saat Gyu melihat hal tersebut, dia pun terkejut akan kelakuan Tanjiro karena meneriaki Akaza saat Akaza tidak menyadari keberadaannya. Lalu sambil menampilkan Tanjiro yang sedang bertarung dengan Akaza, di sini Akaza pun terheran oleh Tanjiro karena dirinya masih hidup walaupun sudah menerima serangan projektilnya. Namun Akaza tidak mempermasalahkan hal itu. Akaza merasa tidak peduli serangan apa yang akan Tanjiro lancarkan, maka teknik kompas penghancurnya akan mendeteksi serangan tersebut.
Lalu, sambil mengeluarkan teknik jarum kompasnya, Akaza mengatakan dalam dirinya kalau semakin kuat serangan tempur lawannya, maka semakin kuat pula kemampuan deteksi kompasnya. Akan tetapi, namun sayangnya, saat setelah Akaza mengaktifkan teknik kompasnya, dia pun terkejut melihat Tanjiro. Di sini, Akaza merasa kalau sekarang Tanjiro memiliki hawa yang aneh. Dan Akaza juga merasa kalau Tanjiro yang sekarang telah menjadi orang yang berbeda. Dan sambil melihat Tanjiro yang bersiap bertarung dengan wajah yang tenang, di sini Akaza menganggap kalau Tanjiro sangat aneh karena semangat tempurnya yang hilang dan tidak memiliki semangat tempur. Lalu, setelah menyadari keanehan dari Tanjiro tersebut, Akaza pun kemudian mendorong dirinya untuk tetap tenang karena Tanjiro sudah mulai menyerang. Lalu, saat Akaza mencoba melawan Tanjiro dengan tinjunya, tiba-tiba dengan sangat cepat dan dengan tenangnya, Tanjiro pun melompat menghindari tinjunya dan langsung memenggal Akaza di udara dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api, Matahari Terbenam. Sehingga Akaza yang menerima serangan Tanjiro pun terkejut dan Giyu yang melihatnya pun juga dibuat terkejut oleh Tanjiro yang dapat memenggal kepala Akaza. Di sini Akaza pun langsung terkejut dan saat itu dia merasa kalau selama berabad-abad dirinya belum pernah melihat manusia dengan tanpa semangat tempur. Lalu sambil memperlihatkan ilustrasi bayi, di sini Akaza mengatakan bahwa bahkan bayi sekalipun memancarkan semangat tempur yang samar-samar. Akan tetapi sambil melihat Tanjiro, Akaza berkata kalau orang ini atau Tanjiro berhasil menghilangkan seluruh semangat tempurnya dalam sekejap. Kemudian sambil memperlihatkan lagi ilustrasi Akaza yang berhadapan dengan tumbuhan, di sini Akaza berkata kalau berhadapan dengan seseorang yang tak memiliki semangat tempur, sama saja rasanya seperti dirinya sedang bertarung dengan tanaman yang seharusnya tidak berada di sini. Lalu, di sini diperlihatkan saat sebelum Akaza terpenggal dan pada saat ini, Akaza menjelaskan lagi kalau semua indranya jadi kacau dan kompasnya tidak mendeteksi apapun. Lalu saat dirinya akan meninju Tanjiro, dia mengatakan kalau jika teknik kompasnya tidak bekerja, maka hal itu tidak masalah karena Akaza merasa kalau dalam pertempuran, seseorang harus menghadapi semua keadaan yang tidak terduga, bahkan walaupun itu merupakan pengalaman pertama dalam pertempuran. Dan selain itu, seseorang juga harus menemukan cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Dan di sini Akaza merasa kalau dia bisa melakukannya. Namun kemudian saat serangannya gagal, tiba-tiba Tanjiro pun melompat berbalik dan memenggalnya. Dan di sini Akaza menjelaskan kalau seharusnya dirinya bisa mengatasi serangan Tanjiro tersebut. Namun dalam waktu singkat di tengah pertarungan ini, Akaza menganggap kalau Tanjiro berhasil menandingi kecepatan dirinya setelah memahami sesuatu. Dan di sini, setelah Tanjiro berhasil menebas leher Akaza, Akaza pun mengatakan kalau dirinya berabad-abad mempelajari ilmu bela diri terhebat hanya untuk kalah dalam pertarungan langsung. Lalu sambil melihat mata Tanjiro, Akaza merasa kalau matanya tidak menunjukkan amarah ataupun kebencian dan tidak ada niat membunuh maupun bertarung. Kemudian sambil memperlihatkan ilustrasi tangan Akaza yang ingin menggapai sesuatu, di sini dia menjelaskan kalau mata Tanjiro tersebut, hal yang dilihatnya oleh mata itu sepertinya adalah wilayah tertinggi yang selalu dirinya Akaza inginkan, dan meyakinkan kalau Tanjiro sudah mencapai tingkatan yang dianggap Akaza sebagai kondisi Anatta. Selain itu, di sini Akaza juga menjelaskan kalau dirinya selalu bisa merasakan tingkat kondisi Anatta tersebut secara samar-samar, bahwa kondisi tersebut benar-benar ada, dan berharap kalau seharusnya dirinya lah yang sudah mencapai titik tersebut sekarang. Lalu, di sini setelah kepala Akaza yang terpenggal tersebut akan jatuh, dengan cepat pun Akaza menahan kepalanya agar tidak terjatuh dan mencoba menyambungkan kembali lehernya. Dan sambil menahan kepalanya dengan wajah yang sangat kesalnya, Akaza berkata dalam dirinya kalau dia masih bisa bertarung dan masih bisa menjadi lebih kuat. Namun, di saat yang sama, saat Akaza menahan kepalanya yang akan terjatuh dan mencoba menyambungkan kembali lehernya, Tanjiro dan Giyu pun terkejut dan khawatir akan Akaza yang mencoba menyambungkan kembali kepalanya. Akan tetapi, di sini saat Giyu yang berada di belakang Akaza menyadari hal tersebut, dia pun langsung mencoba menancapkan pedang patahnya ke kepala Akaza agar kepalanya terjatuh.
Lalu setelah Gyu melemparnya, pedangnya pun berhasil menusuk menembus kepalanya dari belakang, sehingga Akaza pun terkejut dan kepalanya pun terjatuh dari genggamannya. Lalu saat kepala Akaza yang terjatuh melihat Gyu, di sini dia mendorong dirinya harus menjadi kuat dan tidak boleh berakhir sekarang. Dan saat kepalanya akan jatuh menggelinding di tanah, Akaza terus mendorong dirinya untuk harus menjadi lebih kuat dari semua orang. Sehingga kepala yang terjatuh pun langsung menjadi abu, dan Tanjiro yang melihatnya pun mulai merasa lega setelah melihat kepala Akaza mulai lenyap dan dirinya merasa kalau mereka sudah menang. Dan setelah itu, tiba-tiba Tanjiro pun merasa kesakitan pada matanya, dan tangannya yang sedang menggenggam pedangnya pun gemetar, sehingga hal itu membuat Tanjiro kembali terkejut dan merasa panik kalau seluruh ototnya mati rasa dan tubuhnya sudah mencapai batasnya. Lalu di sisi lain, setelah Akaza berhasil terpenggal dan kepalanya lenyap, di sini Gyu yang melihat tubuh Akaza yang masih utuh dan tidak hancur pun mulai merasa heran dan mulai khawatir. Lalu saat Gyu menyadari hal tersebut, tiba-tiba Akaza yang tadinya terdiam di hadapan Tanjiro pun langsung bergerak mengangkat kakinya dan mulai menggunakan kuda-kuda teknik kompas penghancurnya. Sehingga membuat Tanjiro yang sedang merasa kesakitan akibat efek kekuatannya pun terkejut, dan Gyu yang mengetahuinya pun mencoba memperingati Tanjiro. Lalu setelah tubuh Akaza menggunakan teknik kompasnya, dia pun langsung menyerang leher Tanjiro dengan tangannya, sehingga membuat Tanjiro terkejut dan panik. Akan tetapi saat Tanjiro menyadarinya, dia pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan berguling ke samping. Dan saat itu Tanjiro pun menyadarinya juga kalau tubuh Akaza masih bisa bergerak dan tidak hancur. Selain itu, Tanjiro juga terkejut akan Akaza yang dapat menutup luka penggalan di lehernya. Lalu setelah menghindari serangan tersebut, dengan cepat Akaza pun langsung mencoba menyerang Tanjiro lagi. Namun karena Tanjiro yang sedang terluka pada mata dan ototnya, dia pun tidak bisa menghindari tendangannya, sehingga Tanjiro pun terkena tendangan tersebut pada tubuh bagian sampingnya. Akan tetapi sebelum tendangan tersebut mencapai tubuhnya, dengan cepat Tanjiro pun berhasil menahannya dengan gagang pedangnya. Namun walaupun dapat menahan dengan gagang pedangnya, dirinya pun tetap ikut terpental ke tembok hingga tembok tersebut hancur karena akibat dari tendangan Akaza yang sangat kuat tersebut. Lalu setelah Tanjiro tertendang ke tembok, Tanjiro yang melihat Akaza tanpa kepala pun mulai bingung karena Akaza tidak mati walaupun kepalanya sudah terpotong. Lalu sambil Tanjiro melihat flashback saat pertarungannya dengan Gyutaro dan Daki, di sini Tanjiro pun bertanya-tanya apakah ada cara khusus untuk membunuh Akaza tersebut, seperti sama halnya dengan Gyutaro dan Daki. Namun setelah bertanya-tanya tentang hal tersebut, kemudian dirinya pun merasa kalau hal tersebut tidak mungkin karena kepala Akaza sudah hancur dan lenyap. Lalu sambil melihat Akaza yang berjalan ke arahnya, Tanjiro menganggap kalau Akaza yang sudah terpenggal ini sedang mencoba mengubah sesuatu. Tanjiro merasa kalau Akaza mencoba untuk berubah menjadi sesuatu yang lain. Lalu sambil memperlihatkan ilustrasi Muzan, di sini Tanjiro menganggap Akaza sedang mencoba membuat kepalanya bukan lagi kelemahannya, sama halnya dengan Muzan. Kemudian saat Tanjiro yang sedang terhimpit reruntuhan tembok akibat ditendang oleh Akaza, dia pun mencoba mendorong dirinya untuk bertarung kembali karena dia merasa kalau pertarungannya belum selesai. Tapi sayangnya, saat Tanjiro mencoba bangkit kembali, tiba-tiba dirinya pun kehabisan tenaga dan pingsan seketika, sehingga membuat Gyu khawatir dan memanggilnya. Kemudian saat Gyu menyadari kalau Tanjiro telah pingsan karena sudah jauh melebihi batasnya, dia pun mulai khawatir dan Akaza yang terpenggal pun langsung mengambil ancang-ancang dan berlari ke arah Tanjiro. Lalu saat Gyu melihat hal tersebut, dia pun langsung bangkit untuk mengambil pedangnya. Dan setelah mendapatkan pedangnya, dengan cepat Gyu langsung menyerang Akaza yang akan menyerang Tanjiro yang sedang pingsan, yaitu dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus keempat tebasan bergelombang, sehingga membuat tubuh Akaza tercabik-cabik oleh serangan Gyu. Namun sayangnya, setelah terkena serangan Gyu tersebut, dengan sangat cepat, luka di tubuh Akaza pun langsung sembuh. Dan itu membuat Gyu terkejut lagi melihat Akaza yang tanpa kepala masih bisa memulihkan diri dengan cepat.
Lalu setelah itu, Gyu pun kembali menyerang Akaza dengan teknik pernafasan air lainnya, hingga Gyu pun memuntahkan darahnya dan hampir mencapai batasnya. Namun di sisi lain, setelah Gyu berhenti menyerang Akaza, Akaza pun tidak merespon kembali serangan Gyu tersebut, dan kemudian dirinya pun berbalik arah ke arah Tanjiro. Dan di saat yang sama, Gyu pun bangkit lagi dan dengan gigihnya berteriak kepada Akaza dengan mengatakan untuk menyuruhnya melangkahi mayatnya lebih dulu sebelum membunuh Tanjiro. Lalu setelah Gyu mengatakan hal itu, Akaza pun kembali berbalik arah ke hadapan Gyu. Dan di sini di saat yang sama, suara orang yang berbaju putih yang sebelumnya pun terdengar dari dalam diri Akaza. Dia mengatakan kalau semangat yang tidak bisa ditaklukkan, semangat yang tidak akan tunduk, sebesar apapun rintangan yang menghalangi mereka, kita bukanlah samurai yang menggenggam dan mempunyai katana. Kita membawa pedang di hati kita, dan kita hanya menggunakan tinju, ucap orang tersebut saat mengatakan kepada Akaza. Lalu di sisi lain, saat Gyu menyuruh Akaza untuk melawannya, Akaza yang berbalik arah ke arah Gyu pun terlihat diam sejenak karena mengingat hal tersebut. Dan setelah mengingat perkataan orang yang ada di dalam diri Akaza itu, Akaza pun menganggap kalau hal tersebut benar-benar menjijikan baginya. Dan kemudian saat dirinya akan berjalan menyerang Gyu, tiba-tiba dari dalam diri Akaza, seseorang wanita dengan kimono pun menarik tangan Akaza, sehingga membuat Akaza terhenti. Dan sambil menangis, wanita tersebut pun meminta Akaza dan memanggilnya Hakuji untuk menghentikan semua ini. Sambil memperlihatkan ayah Hakuji yang sedang batuk darah, Hakuji atau Akaza bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang sakit selalu meminta maaf karena keadaannya sendiri, dan meminta maaf karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian sambil memperlihatkan Hakuji yang sedang merawat Koyuki yang sedang sakit, di sini Hakuji menjelaskan lagi kalau menurutnya mungkin mereka yang sakit hanya mencoba ingin hidup mandiri. Dan kalau mereka batuk, mungkin hanya ingin bernafas dengan normal. Lalu Hakuji juga menganggap kalau yang sebenarnya paling menderita adalah mereka sendiri yang sakit. Kemudian masih menampilkan Hakuji yang merawat Koyuki di sela-sela latihannya. Di sini saat Koyuki sedang dirawat, dia pun meminta maaf kepada Akaza karena dia Hakuji jadi tidak bisa berlatih dan bermain karena telah merawatnya. Lalu di saat yang sama juga, masih saat Koyuki terbaring sakit, Hakuji atau Akaza pun menjelaskan kalau tubuh Koyuki sangatlah lemah dan dia harus terus didampingi bahkan sepanjang malam. Dan Hakuji juga merasa kalau dirinya sampai-sampai harus mengganti pakaian dan juga kain di dahinya. Dan selain itu, Hakuji mengatakan bahkan untuk kesehatannya, Koyuki harus sering meminum air. Dan ketika dia ingin pergi ke kamar mandi, dirinya Hakuji harus menggendongnya. Kemudian sambil menampilkan flashback Hakuji yang merawat ayahnya yang sedang sakit, di sini dia menjelaskan kalau dirinya pernah merawat ayahnya sebelumnya. Jadi Hakuji menganggap kalau dia sudah terbiasa untuk merawat seseorang dan itu bukanlah hal yang sulit untuknya. Lalu masih sambil memeras kain kompresan untuk Koyuki, Hakuji pun menjawab perkataan Koyuki sebelumnya. Dia mengatakan kepada Koyuki untuk jangan khawatir kepadanya, karena sejak dulu dirinya tidak pernah berpikir untuk bermain. Dan setiap memiliki waktu luang, dirinya selalu mengisinya dengan berlatih. Namun, Koyuki menyuruhnya untuk mengganti kebiasaan merawatnya dengan bermain dan menyuruh Akaza untuk mengikuti acara kembang api. Tetapi Hakuji mengatakan lagi kalau jika Koyuki sudah baikan dari sakitnya, maka dirinya Hakuji akan menggendongnya untuk menonton bersamanya kapanpun. Sehingga perkataan tersebut pun membuat Koyuki terkejut dan terharu mendengarnya, dan serta membuat Koyuki menangis. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Hakuji pun menjelaskan lagi kalau satu-satunya hal yang membuatnya jengkel ketika merawat Koyuki adalah ketika Koyuki tiba-tiba menangis di tengah obrolannya tersebut. Walaupun menurut Hakuji, berbaring di tempat tidur terus-menerus pasti menyebalkan. Kemudian setelah itu, Shin pun memperlihatkan Keizo dan Hakuji yang saling mengobrol saat sedang meminum di sumur setelah pelatihannya. Di sini mereka pun berbincang-bincang tentang arti nama Hakuji tersebut, yang mana Haku dalam nama Hakuji berasal dari kata koma atau koma inu.
Yang mana di sini Keizo menganggap kalau arti nama tersebut memiliki makna yang sama dengan dirinya, yaitu ada hal-hal yang harus dilindungi, dan itu sama seperti sang Koma Inu atau anjing yang melindungi sebuah kuil. Di sini Hakuji menjelaskan kalau gurunya yaitu Keizo, yang bahkan bukan seorang samurai, bisa berhasil memiliki tanah dan dojo-nya sendiri. Dan pada masa lalunya Hakuji menjelaskan kalau gurunya pernah menyelamatkan seseorang pria tua yang diserang oleh bandit, dan si pria tua tersebut terkesan dengan teknik bela diri Soryu-nya. Dan kemudian pria tua itu memberikan dojo tua miliknya kepada Keizo karena dia tidak punya penerus. Akan tetapi selain itu, ada juga orang-orang yang menginginkan tanah dan dojo tersebut, dan mereka orang-orang yang iri terhadap Keizo pun merasa tidak senang dengan dojo yang telah diberikan kepada Keizo. Bahkan dojo Kenjutsu yang letaknya bersebelahan dengan dojo bela diri Soryu, mereka selalu saja mengusik dojo Soryu milik Keizo. Sehingga karena itulah dojo Soryu tidak pernah mempunyai murid. Dan karena itu juga Akaza menganggap kalau berlatih di tempat ini dan merawat Koyuki dapat menyembuhkan hatinya. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, masih saat Hakuji selalu membantu Koyuki dan merawat rumah dojonya. Di sini Hakuji menjelaskan setelah 3 tahun kemudian Hakuji pun menginjak usia 18 tahun dan Koyuki menginjak usia 16 tahun. Dan Hakuji menganggap kalau di umur 16 tahun tersebut Koyuki sudah mampu berdiri sendiri kembali dan sudah mulai bisa hidup dengan normal tanpa penyakit yang mengganggunya. Lalu setelah itu saat Hakuji sedang mengepel lantai, dia pun dipanggil oleh gurunya untuk berbicara. Dan saat mereka berbicara, yaitu gurunya Keizo pun menawarkan Hakuji untuk meneruskan dojonya dan memiliki Koyuki sebagai pendamping atau istrinya. Sehingga hal tersebut pun membuat Hakuji terkejut dan membuat wajah Hakuji dan Koyuki pun memerah. Lalu sambil menampilkan Hakuji yang menerima penawaran tersebut dari gurunya, dia pun menjelaskan walaupun dirinya adalah mantan kriminal yang mempunyai tato kriminal, dirinya tidak pernah membayangkan bisa memiliki masa depan yang dimana ada orang yang mau mencintai dirinya. Lalu saat mengingat surat ayahnya, Hakuji pun merasa kalau apa yang dikatakan oleh ayahnya selama ini memang benar. Dan Hakuji pun bertanya-tanya apakah dirinya bisa menemukan jalan hidup yang benar bagi dirinya sendiri. Lalu Hakuji pun menjelaskan lagi kalau harapan yang sudah lama hilang di mana dirinya bisa memperbaiki hidupnya terus membesar, bahkan hingga dirinya tidak bisa mengendalikannya. Dan pada saat itu dirinya Hakuji ingin melindungi 2 orang ini, yaitu gurunya dan Koyuki, bahkan walaupun dirinya harus mengorbankan nyawanya. Namun sambil memperlihatkan gurunya dan Koyuki yang senang akan jawaban dari Hakuji, di sini Hakuji menjelaskan kalau tetapi dirinya tidak pernah membayangkan bahwa mereka keluarga barunya telah diracuni. Lalu di sini sambil memperlihatkan Akaza yang berkunjung ke makam ayahnya, dia menjelaskan kalau dia mengunjungi makamnya untuk memberitahukannya tentang pernikahannya dengan Koyuki. Dan saat dirinya kembali ke dojo sebelum matahari terbenam, beberapa orang dari dojo lain pun sedang berkumpul di rumah dojo gurunya. Dan saat salah satu teman Hakuji dari dojo lain menghampirinya, sebelum itu Hakuji pun sudah merasakan suatu kekhawatiran. Di sini dia menjelaskan kalau dia merasa sakit dan diafragma matanya terasa kejang-kejang, dan perasaan buruk tersebut membuatnya merinding. Lalu saat teman Hakuji dari dojo lain datang menghampiri Hakuji, sambil menangis dia pun memberitahu Hakuji tentang apa yang terjadi. Orang tersebut mengatakan sambil menangis kalau seseorang telah meracuni sumurnya. Dan itu semua terjadi karena orang-orang dari dojo lain tersebut tidak bisa mengalahkan Hakuji dan gurunya Keizo dalam pertarungan langsung. Bahkan hingga orang yang memberitahu info tersebut mencaci orang yang melakukan perbuatan tersebut dan mengatakan kalau gurunya dan Koyuki juga telah meninggal. Kemudian setelah Hakuji diberitahu tentang keadaannya tersebut, dia pun langsung terdiam. Dan sambil pergi menemui mayat Koyuki dan gurunya, di sini Hakuji merasa kalau ketika orang yang disayanginya sedang dalam bahaya, dirinya tidak pernah berada di sana walaupun dia sudah membuat janji.
Lalu setelah itu, Shin pun memperlihatkan flashback saat Koyuki datang bersama Hakuji untuk menonton kembang api tahun baru di desa. Dan pada saat itu, Koyuki bertanya kepada Hakuji apakah dia benar-benar ingin hidup dengannya dan apakah dia ingat percakapan mereka tentang kembang api saat mereka masih kecil. Namun, dengan kebingungannya, Hakuji pun mengatakan kalau dirinya tidak mengingatnya. Lalu Koyuki pun mengatakan lagi kalau percakapan tersebut dia sangat senang mendengarnya tentang ketika jika tidak dapat menonton kembang api tahun itu, maka kau masih bisa menontonnya tahun berikutnya, ucap Akaza pada saat itu kepada Koyuki. Kemudian Koyuki pun menjelaskan kepada Akaza walaupun dirinya senang akan hal itu, namun Koyuki sama sekali tidak merasa pernah membayangkan masa depan tersebut, di mana dirinya bisa melihat tahun depan atau tahun depannya lagi. Lalu sambil memperlihatkan ibunya yang mati, Koyuki menjelaskan kalau ibunya pada saat itu juga berpikiran yang sama dengannya karena dia tidak ingin melihat dirinya Koyuki mati, dan karena itulah ibunya mati bunuh diri. Dan selain itu, Koyuki juga percaya di satu sisi Koyuki merasa kalau ayahnya sudah menyerah, dan kemudian sambil terharu dia mengatakan kalau Hakuji telah memberinya keyakinan dan harapan akan masa depan untuknya. Lalu sambil memegang tangan Hakuji, Koyuki pun mengatakan dengan memuji Hakuji sebagai orang yang mengagumkan. Dan kemudian Koyuki bertanya apakah dia ingin menjadi suaminya. Lalu sambil memegang kembali tangan Koyuki dan sambil memperlihatkan kembang api di backgroundnya, Hakuji pun mengiyakan dan mengatakan kalau dirinya akan menjadi lebih kuat dari siapapun agar dapat melindunginya dari apapun. Lalu sambil memperlihatkan Koyuki yang menangis bahagia, di sini Hakuji menjelaskan kalau pada akhirnya semua itu hanyalah omong kosong karena dirinya tidak bisa mewujudkan apapun yang dijanjikannya. Dan sambil memperlihatkan langit malam saat tragedi kematian Koyuki dan gurunya, di sini dijelaskan kalau detail dari insiden tragis hari itu tercatat dan disimpan di kantor hakim. Lalu sambil memperlihatkan foto para anggota dojo Kenjutsu, di sini dijelaskan sesuai catatan hakim kalau setelah keluarga dari dojo Soryu diracuni, murid yang selamat yaitu Hakuji pun menyerang dojo Kenjutsu terdekat dan membunuh 67 orang yang ada di dalam dojo Kenjutsu tersebut dengan tangan kosong. Lalu sambil memperlihatkan Akaza yang marah dengan kepalan tinjunya dan sambil memperlihatkan Akaza yang memenggal murid dojo Kenjutsu dengan tangan kosong dan memukul hingga menghancurkan tubuh, dan juga memperlihatkan beberapa mayat-mayat manusia. Di sini dijelaskan dalam catatan hakim kalau tengkorak yang remuk, organ dalam yang hancur, jenazah yang ada ditemukan dalam keadaan hancur dan sudah tidak berwujud. Tak hanya itu, bahkan bagian tubuh yang tidak bisa ditemukan dan pemandangan di dalam dojo tersebut benar-benar seperti neraka. Dan juga bahkan rahang, otak, bola mata, dan bagian tubuh lain tercecer sampai ke tembok dan langit-langit. Dan kejadian tersebut pun sampai-sampai membuat pelayan dojo tersebut syok dan menjadi gila. Dan di sini juga dijelaskan kalau cerita tersebut pun sangat aneh dan tidak masuk akal karena catatan itu dianggap sebagai dongeng belaka selama 30 tahun sebelum akhirnya dihapus. Lalu di sini setelah Akaza membantai seluruh murid dojo Kenjutsu yang mengganggunya, sambil berlumuran darah, dia pun pergi keluar di pinggir sungai dekat jembatan ke arah pulang. Dan sesampainya di jembatan, dia pun bertemu dengan Muzan Kibutsuji. Dan di sini di jembatan tersebut, saat berhadapan dengan Akaza, Muzan mengatakan kalau dirinya tidak ingat pernah mengirim iblis ke daerah ini. Tetapi setelah mendengar kabar di daerah ini ada keributan mengenai iblis, dirinya pun datang jauh-jauh kemari. Namun sambil tersenyum kecil, Muzan pun mengatakan lagi kalau sayangnya yang ditemukannya adalah ternyata manusia biasa, dan itu membuat dirinya sangat kecewa. Namun setelah Muzan mengatakan hal tersebut, Hakuji pun menyuruhnya untuk menyingkir atau jika tidak dirinya akan membunuhnya. Namun saat Hakuji sedang mengatakan hal tersebut, dengan sangat cepat Muzan pun sudah berada tepat di dekat di hadapannya. Dan kemudian saat Hakuji akan menyerangnya, dengan sangat cepat Muzan pun langsung menyerang Hakuji lebih dulu dengan menusukkan tangannya ke wajah Hakuji hingga menembus kepalanya. Dan di saat yang sama, masih sambil tersenyum, Muzan pun mengatakan kalau dirinya berencana membuat 12 iblis yang kuat.
dan bertanya kepadanya apakah dia bisa menahan banyaknya darah yang diberikan kepada Muzan. Lalu, sambil Muzan memberikan darahnya kepada Hakuji melalui tangannya yang sudah menusuk kepala Hakuji, sambil terbata-bata, Hakuji pun mengatakan kalau dirinya sama sekali sudah tidak peduli. Kemudian sambil memperlihatkan Hakuji yang sudah menjadi iblis yang membunuh pemburu iblis, memperlihatkan ingatan masa lalu Koyuki bersama gurunya dan kepalan tangan Akaza. Di sini Akaza menjelaskan kalau dirinya menjadi iblis dan kehilangan ingatan-ingatannya, dan Akaza juga merasa kalau sekali lagi dirinya menginginkan kekuatan walaupun sudah tidak ada apapun yang bisa dirinya lindungi. Dan di sini Akaza merasa benar-benar tidak ingin hidup di dunia yang membuatnya kehilangan keluarganya, dan juga selama ratusan tahun dirinya terus membunuh tanpa tujuan yang jelas. Lalu sambil memperlihatkan Akaza yang memeluk Koyuki sambil menangis terseduh-seduh, di sini dijelaskan kalau pada akhirnya Akaza menganggap kalau semua kisahnya itu hanyalah sebuah cerita menyedihkan, menggelikan, dan tidak menarik. Pada panel ini sambil memperlihatkan ilustrasi ayah dari Hakuji beserta gurunya dan Koyuki, di sini Akaza menjelaskan kalau dirinya tidak bisa pergi ke tempat yang sama seperti keluarganya tersebut setelah dirinya mati. Lalu sambil memperlihatkan Akaza yang masih terdiam saat berhadapan dengan Giyu, di sini Akaza pun mengatakan dalam hatinya kepada Giyu dengan memujinya, dengan mengatakan kerja bagus karena telah membuat dirinya mengingatkan masa lalunya. Dan sambil melihat Giyu, di sini Akaza menjelaskan mengenai karakteristik manusia, yang mana Akaza menganggap kalau manusia itu lembut, rapuh, dan lemah. Mereka mati dengan mudah, mereka hancur dan menghilang dalam kekosongan. Kemudian setelah itu, Shin pun langsung memperlihatkan Tanjiro yang bangun kembali setelah sebelumnya pingsan karena tendangan dari Akaza. Di sini setelah Tanjiro terbangun dari pingsannya, dia pun sangat terkejut saat melihat Akaza yang mencoba kembali menumbuhkan kepalanya. Dan saat kepala Akaza hampir sepenuhnya beregenerasi, Tanjiro pun sangat khawatir karena kepala Akaza yang sudah dipenggalnya bisa beregenerasi kembali. Lalu saat kepala Akaza hampir sepenuhnya beregenerasi, dia pun langsung mencoba menyerang Giyu dengan serangan penghancur maut mode pemusnahnya. Kemudian saat Akaza akan melancarkan serangannya, dengan sigap Tanjiro pun langsung bangkit dari tumpukan reruntuhan tembok yang menimpanya untuk mencegah Akaza sambil berteriak kepadanya untuk menyuruhnya berhenti. Kemudian saat menyadari kalau Tanjiro telah sadar, Akaza pun terkejut karena Tanjiro masih bisa bergerak. Lalu saat Tanjiro menghampiri Akaza dengan mencoba menyerangnya kembali, di sini Tanjiro pun mengatakan dalam hatinya kalau dirinya akan memenggal kepala Akaza lagi dan lagi. Dan Tanjiro juga yakin mendorong keyakinan dirinya bersama dengan Giyu untuk memenangkan pertarungannya dari Akaza. Kemudian saat Tanjiro akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba pedang Tanjiro pun terlepas dari genggamannya karena genggamannya sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi, sehingga hal tersebut membuatnya sangat terkejut. Namun walaupun pedangnya tersebut terlepas, Tanjiro pun tetap berusaha melancarkan serangannya dan mengganti pedangnya dengan kepalan tinjunya. Dan kemudian dengan cepat dan dengan nekat, Tanjiro pun langsung meninju wajah Akaza yang hampir pulih dengan tangan kosongnya. Dan saat Akaza merasakan pukulan Tanjiro tersebut, dia pun langsung terkejut. Dan sesaat setelah dipukul di wajahnya oleh Tanjiro, sambil melihat Tanjiro, dia pun langsung kembali teringat masa lalunya saat dirinya juga dipukul oleh gurunya Keizo saat pertama kali bertemu dirinya. Lalu setelah mengingat masa lalunya saat dirinya dipukul oleh gurunya akibat pukulan Tanjiro, Akaza pun langsung terdiam. Dan saat itu dia mengatakan kalau dirinya membenci orang yang lemah. Dan kemudian di saat yang sama, Shin pun menampilkan flashback saat dua orang anggota dojo tetangga yang sedang menuangkan racun ke dalam sumur yang berada di dalam dojo Soryu milik Akaza dan gurunya. Di sini sambil mengingat masa-masa itu, Akaza mengatakan kalau orang lemah tidak pernah bertarung secara langsung dan dia meracuni sumurnya. Dan kemudian Akaza pun terus menghina mereka sebagai orang lemah yang hina.
Lalu setelah itu, sambil memperlihatkan Hakuji yang menyerang membantai anggota dojo yang meracuni sumurnya tersebut, di sini Akaza mengatakan kalau mereka tidak sabaran dan mereka akan langsung mendapat balasan atas perbuatan mereka, yaitu Akaza menganggap kalau balasan tersebut adalah dirinya yang membunuh orang-orang tersebut dengan tinju pelindungnya ini. Kemudian, sambil memperlihatkan flashback saat Akaza diajarkan bela diri Soryu oleh Keizo, gurunya, dan masa lalu saat ayahnya masih hidup, di sini Akaza juga mengatakan kalau dirinya telah menodai jurus Soryu yang berharga milik gurunya, dan dirinya juga tidak bisa memenuhi perkataan terakhir ayahnya. Serta Akaza merasa kalau orang yang seperti itulah yang ingin dirinya bunuh. Lalu setelah scene kembali setelah Akaza dipukul oleh Tanjiro, Tanjiro yang telah memukul Akaza pun langsung dengan cepat berlari ke arah Giyu. Dan pada saat itu Tanjiro mengatakan dalam hatinya kalau situasi dirinya saat ini sangatlah gawat karena pedangnya yang terlepas dari tangannya. Dan selain itu, dirinya juga tidak bisa menghentikan Akaza hanya dengan tinjunya saja. Lalu saat Akaza akan melancarkan serangannya, Tanjiro juga mengatakan kalau Akaza akan menggunakan mode penghancur yang dia gunakan saat melawan Rengoku sebelumnya. Dan masih sambil berlari ke arah Giyu, Tanjiro mengatakan lagi kalau Akaza sudah membuat Giyu masuk ke dalam jangkauan serangannya, dan karena itulah dirinya berlari untuk mendorong menyelamatkan Giyu dari jangkauan serangan Akaza tersebut. Namun, saat Giyu melihat Tanjiro yang mencoba menolongnya, dia pun berteriak kepadanya untuk menyuruhnya jangan mengkhawatirkannya. Namun hal tersebut pun dihiraukan oleh Tanjiro, dan dia pun langsung mendorong Giyu sambil berlari bersamanya. Lalu, sambil mendorong Giyu saat dirinya akan terjatuh setelah mendorong Giyu, Tanjiro pun melihat Akaza. Dan Akaza sambil mencoba melancarkan serangannya, dia pun tersenyum tulus kepada Tanjiro, sehingga hal tersebut membuat Tanjiro terkejut dan merasakan ada sesuatu yang telah berubah dari Akaza. Kemudian setelah itu, ternyata sambil tersenyum tulus, Akaza pun melancarkan serangannya hanya untuk membunuh dirinya sendiri, sehingga serangan tersebut pun menghasilkan ledakan yang cukup besar. Lalu setelah Tanjiro berhasil mendorong Giyu dan terjatuh, Tanjiro pun bangun kembali dan melihat Akaza. Dan saat melihatnya, tubuh Akaza pun sudah sangat hancur akibat serangan tersebut. Dan Tanjiro merasa kalau Akaza telah menggunakan serangannya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun, saat Tanjiro melihat lagi, tubuh Akaza yang hancur pun mencoba meregenerasi dirinya kembali. Dan saat Tanjiro menyadarinya, dia pun terkejut dan heran, serta bertanya-tanya mengapa Akaza menyerang dirinya sendiri. Dan saat Tanjiro mengingatnya, saat Akaza tersenyum kepadanya, di situ Tanjiro sesaat merasa kalau dirinya mencium rasa terima kasih dari Akaza. Sehingga Tanjiro pun kembali bertanya-tanya lagi mengapa Akaza tersenyum. Lalu setelah itu, Tanjiro dan Giyu pun melihat tubuh Akaza yang hancur tersebut berjalan. Dan kemudian tubuh Akaza yang sudah hancur parah pun langsung beregenerasi kembali dengan cepat. Dan di saat yang sama, saat Tanjiro melihat hal tersebut, dia pun berharap agar Akaza tidak beregenerasi kembali. Dan setelah itu, di dalam diri Akaza, saat mengingat kembali saat dirinya terpenggal oleh Tanjiro, di sini Akaza mengatakan kalau pertarungannya telah berakhir dan Akaza mengakui kekalahannya karena dirinya sudah kalah tepat saat Tanjiro memenggalnya. Dan saat mengingat Tanjiro yang memenggalnya di udara, Akaza mengatakan lagi kalau pertarungannya begitu jujur dan adil. Serta jurus yang digunakan Tanjiro juga menurut Akaza begitu mengagumkan, karena Akaza menganggap kalau Tanjiro dapat membaca pergerakan lawan sepenuhnya dan berputar di saat-saat terakhir dan lalu menebasnya sebelum musuhnya menyerang. Dan di sini Akaza juga menganggap kalau semua ini sudah berakhir dan dirinya hanya ingin pergi ke neraka layaknya seorang pria. Lalu setelah itu, saat tubuh Akaza kembali mencoba meregenerasi dirinya sambil berjalan, di sini Tanjiro yang melihatnya pun bingung apa yang akan dilakukan Akaza dengan pergi berjalan. Kemudian saat Tanjiro melihat tubuh Akaza tiba-tiba berhenti berjalan, di sini di alam bawah sadar Akaza, dia pun bertemu dengan ayahnya.
Dan saat bertemu, Akaza atau Hakuji pun terkejut dan bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja dan tidak kesakitan. Lalu dengan senyuman ayahnya pun menjawab, mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan berterima kasih kepadanya. Lalu kemudian tubuh Akaza pun tiba-tiba langsung berlutut. Dan saat kembali lagi di alam bawah sadar Akaza, di sini ternyata Hakuji atau Akaza pun berlutut tunduk di hadapan ayahnya sambil menggunakan kimono biru dengan tampilan manusianya. Dan di saat yang sama, Akaza pun meminta maaf kepada ayahnya karena dirinya tidak bisa membenahi dirinya sendiri dan menganggap kalau dirinya tidak berguna. Lalu kemudian tiba-tiba gurunya Keizo pun menepuk kepala Hakuji atau Akaza. Dia mengatakan kalau semua itu yang dikatakan sebelumnya tidak ada hubungannya, dan mengatakan lagi kepada Akaza kalau tidak peduli Akaza akan menjadi apa, tetapi seorang anak tetaplah seorang anak dan seorang murid tetaplah seorang murid. Dan Keizo juga mengatakan kalau mereka tidak akan mengabaikannya meskipun Hakuji atau Akaza mati, walaupun Keizo menganggap kalau mereka dan dirinya tidak bisa membawa Akaza ke dalam surga. Lalu setelah mendengar semua itu dari gurunya, Akaza pun mengeluarkan air matanya dan kemudian tiba-tiba rambutnya pun ditarik oleh Muzan. Dan Hakuji pun berubah wujud kembali menjadi Akaza. Dan pada saat Muzan menarik rambutnya, dia bertanya kepada Akaza sambil marah, "Bukankah kau menginginkan kekuatan untuk bertambah kuat? Dan apakah kau akan membiarkannya begitu saja di sini?" ucap Muzan kepada Akaza. Dan kemudian Muzan pun memanggilnya lagi sebagai Akaza dengan tatapan marahnya. Dan itu pun membuat pikirannya berubah kembali sehingga Akaza kembali berharap ingin bertambah kuat. Lalu saat tubuhnya yang sedang berlutut hampir kembali pulih, di sini Akaza mengatakan dalam dirinya kalau memangnya kenapa jika dirinya terpenggal. Menang atau kalah itu tidaklah penting. Dan kemudian Akaza pun berniat untuk membunuh semua orang. Dan saat di alam bawah sadarnya, Akaza mengepalkan tangannya dan mengeluarkan semua emosi iblisnya. Dia berkata kalau dirinya masih bisa bertambah kuat dan dirinya harus memegang janjinya. Lalu saat mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Koyuki pun muncul di hadapan Akaza. Dan sambil memegang pipinya, Koyuki pun mengatakan terima kasih kepada Hakuji karena telah melakukan yang terbaik dan menyuruhnya untuk berhenti cukup sampai di sini. Namun tiba-tiba Muzan pun muncul kembali dan memanggil Akaza dengan marahnya. Lalu Akaza yang tidak peduli terhadap Muzan pun tiba-tiba penampilannya pun berubah menjadi Hakuji dan menjadi manusia yang menggunakan baju bela dirinya. Dan kemudian dia pun menangis di pelukan Koyuki. Dan pada saat itu Hakuji pun terus meminta maaf sambil menangis kepadanya karena tidak bisa melindunginya dan tidak ada di sampingnya saat sedang dibutuhkan. Hakuji juga meminta maaf karena dirinya sama sekali tidak bisa menepati satupun janjinya dan terus meminta maaf kepada Koyuki sambil menangis. Lalu setelah itu, masih sambil memeluk Hakuji, Koyuki pun mengatakan kalau dirinya senang karena Hakuji telah mengingatnya dan semuanya. Dan dirinya juga senang karena Akaza telah menjadi Hakuji yang dulu. Dan sambil menangis, Koyuki pun menyambut kembali Hakuji sebagai suaminya. Dan setelah semua itu, tubuh Akaza yang hampir beregenerasi sepenuhnya pun tiba-tiba berhenti dan perlahan menjadi abu. Lalu Tanjiro pun hanya terdiam saat melihat Akaza yang perlahan menjadi abu sambil berlutut. Dan berikut adalah pembahasan chapter 156 Kimetsu no Yaiba, yaitu akhir dari sang iblis bela diri terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.